kita juga pernah bermitra dengan UCO, kemudian juga ada Credit Union, ada koperasi-koperasi dan sebagainya. Dan juga kita berpartner dengan beberapa donor, baik itu dari luar maupun juga donor-donor lokal. Selain itu, program ini disupport penuh oleh pemerintah, utamanya tadi saya sebutkan Kementerian SDM, kemudian juga support dari beberapa pemerintah daerah, baik itu tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Kira-kira itu, oh ya, satu lagi bahwa program biogas rumah ini memfasilitasi pengembangan energi bersih khususnya biogas. Itu biogas yang kita sebarluaskan di masyarakat itu adalah biogas tipe fixed dome dan biogas mini rumahan. Nah, ada dua jenis biogas yang konstruksinya sedikit berbeda, namun fungsinya sama, yaitu menghasilkan energi untuk memasak, juga untuk penerangan, serta bagaimana program biogas rumah juga memastikan bahwa tidak hanya menghasilkan energi untuk memasak, tetapi juga bagaimana masyarakat bisa mendapatkan nilai-nilai ekonomi dari hasil turunan biogas tadi. Kira-kira itu gambaran dari program biogas rumah yang difasilitasi oleh Yayasan Rumah Energi sebagai implementator. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah bersama dengan beberapa panelis kita, yaitu ada Bapak Ahmad Sutrisno. Beliau adalah user dari biogas rumah dari Lampung ya Pak Ahmad ya. Jadi beliau ini adalah salah satu user biogas yang sudah cukup berhasil dan sudah cukup merasakan manfaat dari pemanfaatan biogasnya. Kemudian juga beliau ini merupakan salah satu konten kreator di YouTube. Jadi bisa disebut sebagai salah satu YouTuber ya dari user biogas. Kemudian selanjutnya ada Ibu Rosmiati Lantara. Ya, beliau ini kita lebih mengenalnya dengan Deng Ona. Jadi beliau ini berasal dari Sulawesi Selatan, adalah salah satu mitra pembangun biogas rumah dan merupakan salah satu wanita tangguh yang berkecimpung di dunia energi bersih, khususnya biogas, di mana kalau berbicara biogas, orang berpikir bahwa biogas itu hanya dikerjakan oleh laki-laki. Tapi yang masih berpikir seperti itu hari ini bisa merubah cara berpikirnya, bahwa biogas itu bisa dikerjakan oleh semua kalangan, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya ada Pak Trois. Selamat pagi Pak Trois, kita bertemu lagi. Terima kasih pagi. Pak. Jadi beliau adalah Kasubdit Penyiapan Program Bioenergi Ditjen EBTKE Kementerian SDM. Jadi hari ini beliau akan memberikan paparan mengenai kebijakan dan strategi pemerintah terkait energi terbarukan, khususnya biogas. Lalu ada perwakilan Nestle. Mohon maaf, mungkin ini ya Pak. Kebetulan di saya belum dapat nama beliau ya. Jadi perwakilan Nestle akan men-share bagaimana pemberian fasilitas kredit kepada peternak sapi perah, tidak dengan uang tetapi dengan susu. Jadi kita akan mendengarkan penjelasan dari beliau bagaimana simbiosis mutualisme yang terjadi antara peternak susu dengan Nestle. Jadi itu 4 yang akan memberikan kita pencerahan hari ini, sharing informasi pengalaman dari beliau-beliau. Dan selanjutnya bagi Bapak Ibu, jadi kegiatan kita hari ini
Ini nanti akan diunggah di rekaman videonya YouTube di YouTube dan juga rekaman audionya ke Spotify Rumah Energi. Kemudian juga saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir di sini bahwa nanti silakan mengajukan pertanyaannya melalui fasilitas Q&A di layar Bapak Ibu semuanya nanti. Nanti kita akan buka sesi diskusi selanjutnya. Kira-kira demikian sedikit informasi atau pengantar dari saya selaku moderator. Selanjutnya untuk men-share pengalaman atau menceritakan kepada kita semua tentang sukacita, mungkin juga duka citanya kalau ada terkait pemanfaatan biogas selama ini. Pertama saya berikan kesempatan kepada Pak Ahmad Sutrisno. Silakan Pak Ahmad. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar? Bisa Pak. Bisa, Lanjut, bisa Pak. Bisa Pak. Lancar. Bisa? Bisa Pak. Silakan Pak Ahmad. Ya, nama saya Ahmad Sutrisno. Alamat Dusun Sidorayu, Desa Gunung Raya, Kecamatan Bubian, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Pekerjaan saya sebetulnya sehari-hari saya adalah guru, hampir pensiun tanggal bulan 9 nanti. Selain itu saya juga petani, peternak, dan perikanan juga saya. Pengalaman dan keuntungan memakai biogas rumah. Pengalaman dan keuntungan. Pengalaman untuk memasak. Ini tidak membeli lagi LPG. Walaupun beli, tapi bisa dikurangi. Minimal 1 bulan itu 1 atau 2 LPG. Jadi saya akui ngirit menggunakan biogas. Kalau kita hitung-hitung, seandainya 1 bulan kita biasanya menggunakan 1 minggu sekali, ini anggaplah saya habis 2 gitu. Nah itu jadi kalau kita hitung, LPG di desa kami sekarang adalah 25.000. Seandainya kita beli 4, itu seandainya kita tidak menggunakan 4 berarti 100.000. Anggaplah kita hanya untuk melengkapi itu beli 1 atau 2, anggaplah 2. Berarti kita menghemat 50.000. Seandainya itu 1 bulan, 1 tahun kita bisa menghemat 600.000. Itu seandainya kita menggunakan LPG, hanya menggunakan gas LPG itu. Nah, sekarang karena menggunakan gas ini, biogas, kita bisa menghemat minimal 600.000. Itu karena keluarga saya keluarga besar. Keluarga besar itu anak saya 7, jadi masanya agak lumayan. Tapi kalau keluarga kecil, insya Allah cukup 1 bulan tidak membeli. Itu pengalaman. Contoh video memasak. Kemarin saya memasak, yaitu judulnya Masak Pepes Patin Menggunakan Biogas. Yaitu videonya, salah satunya menggunakan biogas. Itu saya perlihatkan ukurannya, manometer, dan cara membuka, menghidupkannya. Di situ kan kelihatan. Kemarin sudah saya kirim, itu juga masuk ke YouTube saya, juga masuk ke permintaan Mas Fauzan. Nah ini ya, pengalaman. Jadi pengalaman, jangan mengisi kotoran sapi selama 4, 5, sampai 6 hari. Karena gasnya akan berkurang. Itu pengalaman. Walaupun diisi penuh, tapi
kurang bagus. Yang paling bagus diisi setiap hari sekali atau 2 hari sekali. Ini pengalaman. Itu salah satunya pengalaman. Nah, untuk pertanian, sekarang untuk pertanian, limbah cair biogas atau yang dikatakan limbah cair bisa dibuat POC. Kebetulan saya kemarin membuat POC, yaitu menggunakan limbah yang cair. Itu ada videonya, silakan kalau nanti dibuka videonya, yaitu cara membuat pupuk organik cair. Alhamdulillah itu saya aplikasikan ke tanaman, itu juga bagus. Itu salah satunya yang cairnya. Termasuk kalau pengusir hama saya belum membuat, nanti tapi insya Allah saya akan membuat, yaitu pengusir hama menggunakan limbah cair dari biogas. Limbah padat, ini sudah saya pakai. Terus yang lain nanti itu, berkat limbah biogas, kotoran sapi, cepokak berbuah dan berbunga lebat. Ini saya upload 5 bulan yang lalu. Di situ akan memperlihatkan kalau Bapak membuka YouTube saya yang judulnya berkat limbah biogas kotoran sapi, cepokak berbuah dan bunga lebat ini, alhamdulillah. Buahnya bagus, bunganya juga bagus. Alhamdulillah itu sudah panen sekarang. Terus pemanfaatan limbah biogas kotoran sapi, itu saya upload bulan 7, itu saya kotorkan. Jadi setiap batang saya kocor satu gembor itu saya pakai 5 batang. Alhamdulillah akhirnya juga bagus pohonnya dan buahnya juga lebat pada waktu setelah berbuah dan dengan disemprot menggunakan POC tadi. Terus pemanfaatan limbah biogas kotoran sapi diupload 7 bulan yang lalu ini sudah. Terus tanam porang menggunakan limbah biogas diupload 4 hari yang lalu itu, tapi di Daylab saya ada video Daylab juga itu lain. Nah itu juga video ini saya kirim ke Mas Fauzan. Ini di situ pohon porang yang saya siram di bawahnya menggunakan limbah biogas itu 3 kali, itu saya akui 3 kali. Itu kemarin saya videokan hijaunya bagus. Jadi setelah diaplikasikan menggunakan pupuk cair maupun padat itu campur itu. Jadi dari anggaplah dari lubang pembuangan langsung saya ambil, langsung saya kotorkan karena itu di belakang rumah. Itu bisa dilihat hijau betul. Ini salah satunya. Jadi daunnya hijau, batangnya juga segar. Ini salah satunya untuk tanaman porang menggunakan limbah biogas. Saya upload baru 4 hari yang lewat. Untuk perikanan, limbah padatnya dicampurkan, limbah padatnya itu bisa untuk makanan ikan lele. Kebetulan saya juga punya juga pembesaran ikan lele di samping biogas ini. Itu kalau dilihat bukan kelihatan. Limbah padatnya saya campur dengan dedak dan sentrat ukuran 1 sentrat, 1 dedak, 1 limbah padat dari biogas. Ini ternyata bagus betul dan gemuk. Ini judulnya kalau Bapak lihat itu di video saya yang sudah saya upload 2 bulan yang lalu, pemanfaatan limbah biogas untuk pakan lele. Itu ada 2 yang kemarin saya sampaikan, saya perlihatkan juga. Ada juga yang sudah saya upload, itu ternyata lelenya lahap sekali, makannya itu senang, dan itu saya akui gemuk juga. Itu salah satunya. Terus peternakan, limbah padatnya dicampur dengan jagung, sentrat. Nah ini bisa untuk ayam. Itu sebetulnya kemarin sudah saya aplikasikan, sudah saya coba. Pada waktu ayam saya banyak,
itu senang sekali. Tapi sekarang kebetulan pas waktu mau divideokan sekarang ini, ayam saya banyak yang mati kena flu. Jadi akhirnya belum saya videokan. Mudah-mudahan nanti akan saya videokan yang masalah peternakan, contohnya ayam yang digunakan untuk untuk makan ayam limbah padatnya. Yang lain video biogas, ya ini yang paling viral boleh dikatakan. Video gas ada 2 cara membuat biogas dari kotoran sapi. Ini diupload 10 bulan yang lewat. Ini pengunjungnya ada 759.769. Ini sudah lama ini. Kebetulan dulu pernah dari Yayasan Energi datang ke rumah. Pada waktu itu hari Senin datang ke rumah itu baru 11.000 pengunjung. Terus hari Kamisnya ada pertemuan di Balai Desa Sangun Ratu, itu dari Yayasan Energi Jakarta juga, Pak siapa itu, Rebika kalau nggak salah. Terus dari PLN, Kepala PLN Kalirejo dan Bandar Lampung itu datang, itu baru di Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu sudah 22.000 pengunjung. Nah, saya sampaikan itu juga para bapak-bapak itu senang melihatnya. Terus buka dia, saya lihat buka dia tertawa-tawa. Itu salah satunya. Jadi komen, nah ini komen ada 873.000. Nah ini saya buka tadi ada lagi yang komen, minta nomor WA-nya. Nah ini salah satunya. Komen-komen ini saya jawab semua. Seandainya saya tidak saya biasa jawab, itu biasanya masalah karena kan ada bantuan. Saya suruh tanya kepada PLN dan Yayasan Energi, salah satunya. Ini masalah pembuatan biogas kotoran sapi, ini saya upload sudah 10 bulan yang lewat. Terus karena banyak yang tanya bagaimana cara pembuatannya, itu alurnya bagaimana, banyak yang tanya juga itu. Nah, saya videokan alurnya. Alur pembuangan limbah biogas kotoran sapi, diupload 7 bulan yang lalu. Ini penontonnya sudah 24.000 lebih. Waktu tontonnya ini ada 774.000 lebih. Komennya ada 112 orang ini. Oh ya tadi kalau yang di atas tadi cara pembuatan biogas tadi waktu tontonnya itu sudah ada 1,8 juta menit. Berarti banyak orang-orang itu yang nonton ke video saya itu mungkin sampai tamat lah boleh dikatakan. Karena mungkin banyak yang minat. Saya akui untuk biogas ini banyak komen-komen yang kelihatannya minat. Yang ada yang istilahnya mengatakan jijik itu hanya seberapa persen saja. Jadi banyak yang minat, banyak yang tanya WA saya. Ini tadi juga tanya, ada yang tanya dengan WA. WA nomor berapa saya kasih. Seandainya dia nanti tanya, ya saya jawab gitu, sebisa saya. Terus kelemahan, nah ini yang dikatakan kelemahan walaupun bagaimana, saya katakan begini, setiap orang belum tentu mau mengaduk kotoran sapi, alasan jijik. Nah ini kelemahan seseorang desa atau kota, atau dikatakan bapak-bapak itu banyak juga yang dikatakan nggak mau ngaduk, alasan jijik itu ada. Malas mengisi karena ada kesibukan yang lain. Nah ini kalau kita malas mengisi, akhirnya biogas kita tidak lancar. Contoh yang saya katakan, saya pernah mengisi sampai 4 hari. Ternyata kurang bagus. Yang paling bagus setiap hari atau 2 hari sekali. Ini salah satunya. Pertanyaan seseorang yang saya tidak bisa menjawab, saya lemparkan kepada PLN dan YLE. Ini YRE, ini salah satu. Jadi karena saya pernah mengatakan seperti itu. Nanti seandainya kepada Yayasan Rumah Energi, apabila ada pertanyaan-pertanyaan mungkin itu bisa juga dari saya yang tidak bisa menjawab. Permintaan kepada PLN dan YRE yaitu minta gambar. Nah ini nanti mungkin ada Bapak atau Ibu yang menyampaikan tadi skema pembuatan biogas, karena banyak yang
menanyakan tentang pembuatan biogas. Banyak sekali. Jadi itu salah satunya. Permintaan konsumen suruh membuatkan video konstruksi dari awal sampai akhir beserta gambarnya. Ini saya belum videokan. Ini banyak minta komen-komen itu, salah satu minta divideokan pembuatan dari awal sampai akhir. Ya saya jawab mudah-mudahan nanti saya bisa, dan kebetulan di sini nanti kalau ada yang membuat akan saya videokan. Ini selain itu saya izin juga kepada Yayasan Energi dan seperangkatnya, seandainya nanti saya video yang lain ya mohon diizinkan. Terus ini salah satunya, saya kira dari saya, tak usahlah panjang lebar, nanti apabila ada pertanyaan-pertanyaan saya bisa menjawab, saya jawab, dan seandainya tidak ya mohon maaf. Demikian paparan saya tentang biogas. Apabila ada kesalahan yang saya sengaja maupun tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Sutrisno atas sharingnya. Jadi tadi Pak Ahmad sudah menyampaikan pengalaman beliau selama menggunakan biogas. Jadi ada sukacitanya, ada juga ada kelebihan dan kelemahannya Pak ya. Jadi menurut Pak Ahmad, pengalaman beliau bahwa dengan menggunakan biogas selama ini beliau bisa menghemat sampai kurang lebih 600.000 per tahun atau minimal ada 50.000 per bulan. Kemudian juga tentu dengan memanfaatkan limbah ternaknya, dipastikan bahwa sekitar kandangnya pasti akan bersih ya Pak ya. Dan Bapak Ibu, ternyata Pak Ahmad tidak hanya menggunakan biogasnya untuk memanfaatkan energinya, tetapi juga tadi beliau sudah menyampaikan pengalaman beliau secara panjang lebar, pemanfaatan hasil turunan dari biogas itu sendiri. Misalnya saja untuk pemanfaatan di bidang pertanian. Jadi beliau sudah membuat POC, kemudian juga sudah mengaplikasikannya ke tanamannya, dan Bapak Ibu bisa melihat ke YouTube beliau, dan di sana beliau memperlihatkan bahwa ternyata hasilnya buahnya dan daunnya itu, bunga dan buahnya itu cukup lebat. Juga pemanfaatan dengan cara pemanfaatannya bisa dikocor atau disemprotkan dengan POC. Yang dikocor itu adalah yang fresh tadi itu Pak ya. Yang terkini beliau memanfaatkan untuk tanaman porang Pak ya. Tanaman porang yang lagi hit sekarang, yang harganya cukup selangit saat ini. Lumayan. Dan ternyata dengan pemanfaatan ampas biogas, atau kalau di orang-orang yang sudah kenal biogas itu menyebutnya dengan biosluri, dengan pemanfaatan ampas biogas atau biosluri itu baik padat maupun cair, ternyata hasilnya sangat subur Pak Ahmad ya. Tidak hanya di bidang pertanian, tetapi beliau juga mengaplikasikan pemanfaatan ampas biogas atau biosluri itu untuk perikanan maupun peternakan. Jadi untuk perikanan itu digunakan sebagai pakan ikan lele. Nah di sini kalau bisa saya katakan bahwa Pak Ahmad bisa mengurangi biaya produksi Pak ya, karena bisa mengurangi penggunaan konsentrat yang terlalu banyak dengan mencampurkan biosluri padat serta dedak. Selanjutnya untuk bidang peternakan, dan ternyata ampas biogas yang sumber bahan bakunya dari kotoran ternak, khususnya sapi, ini ternyata bisa dikelola lebih lanjut untuk menjadi pakan ternak. Dalam hal ini yang sudah dipraktekkan oleh Pak Ahmad yaitu pakan ternak unggas, khususnya ayam Pak ya. Kira-kira itu pengalaman dari Pak Ahmad. Bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan silakan menuliskannya di kolom Q&A. Selanjutnya kita akan terima kasih Pak Ahmad, terima kasih atas sharingnya. Selanjutnya kita akan mendengarkan
pemaparan atau pengalaman dari Ibu Rosmiati Lantara selaku Mitra Konstruksi Program Biogas Rumah di Sulawesi Selatan. Jadi beliau ini di Sulawesi Selatan memegang beberapa kabupaten yang wilayahnya cukup luas. Untuk itu saya persilakan kepada Ibu Rosmiati Lantara untuk menyampaikan pemaparannya. Teman-teman panitia mohon dibantu. Oke, ini. Silakan Ibu Rosmiati Lantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita masih diberi kekuatan, kesempatan dan kesehatan untuk bersama-sama mengikuti suatu aktivitas kegiatan bersama dengan YRA terkait dengan Biru Program di Indonesia. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada YRA yang telah memberikan kesempatan kepada kami atau kepada lembaga atau perusahaan kami selaku mitra dari Biru Program di Sulawesi Selatan. Terima kasih atas kesempatannya. Dan baik, dalam hal ini saya akan mencoba menyampaikan beberapa pengalaman atau beberapa suka duka dari kami selaku mitra di program Biru YRA Haifos di Sulawesi Selatan khususnya dan kabupaten di Sulawesi Selatan pada umumnya dan 2 kabupaten yang telah disebutkan Ibu Ida tadi secara khusus. Baik, terlebih dahulu saya perkenalkan, nama saya Rosmiati Lantara, domisili saya di Kabupaten Takalar, dan saya selaku mitra itu mempunyai suatu perusahaan keluarga sih, itu bernama dengan CV Rizky Abadi. Awal mulanya perusahaan kami ini itu bergerak di bidang properti di perumahan, namun seiring dengan waktu kebetulan saya sebelum bergabung dengan YRA adalah salah seorang penggiat juga di bidang sosial, dan saat itu saya tergerak juga ketika ada YRA di Sulawesi Selatan dan mendapatkan informasi YRA ini dari Ibu Ida dan teman-teman lainnya. Baik, jadi kami bergabung selaku mitra itu sejak tahun 2016, dan di mana di dalam sebagai selaku mitra kita itu ada mempunyai hak-hak dan kewajiban juga. Mungkin nantinya akan bisa ditampilkan, ada sedikit slide yang saya sudah buat. Mungkin Mas Fauzan bisa menampilkan kalau bisa ya, tapi kalau tidak apa-apa juga. Di dalam kemitraan, seperti yang disampaikan Ibu Ida awal tadi bahwa YRA atau Biru Program ini mempunyai beberapa mitra. Dan pada intinya program yang paling mitra yang paling itu adalah yang terpenting bagi kami adalah mitra pembangun atau mitra konstruksi. Bidang konstruksi ini sebelum kami bergabung itu kita juga punya hak-hak dan kewajiban bersama dengan YRA apa hak dan tanggung jawab kita nantinya ketika kita setelah melakukan Biru Program ini di lapangan. Ada beberapa hak kita selaku mitra, yaitu antara lain adalah kita mendapatkan pelatihan karena selaku mitra, syarat utama mitra itu adalah dia mempunyai sumber daya potensi sumber daya manusia, dalam hal ini adalah tukang. Jadi sebelum dilakukan itu kita berhak untuk mendapatkan pelatihan bagi para tukang dan supervisor pembangun biru. Kemudian hak kami lagi selaku mitra itu ada dukungan dana promosi dari lembaga kemitraan kami YRA dan juga beberapa materi-materi informasi dan edukasi untuk promosi dan pelatihan bagi pengguna terkait dengan pengoperasian dan perawatan serta penggunaan ampas biogas yang telah dilakukan atau yang telah dibangun nantinya. Itu salah satu beberapa hak yang kami dapatkan dari YRA. Kemudian adapun kewajiban-kewajiban kami selaku mitra dalam hal ini setelah bersama dan setelah membangun itu, yang wajib kami lakukan adalah memberikan pelayanan kepada pengguna biru dan memberikan suatu bangunan reaktor yang berkualitas sesuai dengan standar Biru Program.
kemudian juga banyak hal yang peluang-peluang yang kita bisa tuangkan nantinya di dalam suatu MOU atau di dalam suatu kesepakatan kerjasama antara kami selaku mitra dan juga bersama di YRE. Di situ semua akan tertuang hak dan kewajiban kami dalam suatu konsep atau bentuk kesepakatan kerjasama seperti itu. Nah, di dalam biru program kita juga kita juga ada memberikan produk-produk dan layanan-layanan selaku mitra yang kita harus berikan. Layanan atau produk yang kami berikan itu ada berupa pembangunan reaktor biogas yang sesuai dengan standar biru, kemudian layanan juga ada kita memberikan pengadaan alat dan aksesoris biogas, kemudian layanan perawatan dan pemeliharaan pengguna bagi atau user. Kemudian kita juga memberikan layanan peningkatan kapasitas atau pelatihan bagi pengguna pasca pembangunan reaktor. Dan kami selaku mitra juga akan memberikan layanan promosi atau pemasaran biogas. Karena kita juga selaku mitra ini akan tugas utama kita bagaimana membantu lembaga untuk memasarkan atau mempromosikan biogas program ini di wilayah kita. Selain mempromosikan atau memasarkan reaktor atau bangunan biogas itu sendiri, yang terpenting yang apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ahmad tadi, Ahmad Sutrisno, itu adalah bagaimana kami juga memberikan layanan pemasaran produk-produk biogas atau turunan-turunan dari biogas. Misalnya seperti yang disampaikan tadi Ida, itu adalah pemasaran produk seluruhnya. Itu juga adalah produk dan layanan kami kepada user atau untuk program ini. Melihat daripada itu semua, maka kami selaku mitra itu sangat membuka peluang bagi kami untuk membuka suatu peluang usaha ataupun membuka suatu pekerjaan baru dengan yang lainnya. Layanan untuk pembangunan biogas ini, selain peluang-peluang itu, kita juga selaku mitra, kami juga mencoba untuk bersama dengan stakeholder lainnya di wilayah lokal. Misalnya, kita bekerja sama dengan pemerintah, baik yang sudah disampaikan Ibu Ida tadi, saya tidak usah mengulas kembali, tetapi intinya program biogas rumah ini bekerja sama dengan pemerintah, kemudian juga dengan pihak perusahaan. Dalam hal ini saya sudah mencoba pengalaman saya untuk bersama dengan CSR, kemudian juga pada intinya pasar yang harus kita anukan ke petani dan peternak kita. Nah, peluang pemasaran ini kami selaku mitra lebih awal itu ada namanya kita memfasilitasi kelompok-kelompok petani atau kelompok masyarakat, dalam hal ini kelompok tani atau kelompok peternak, untuk bagaimana membuat jadi ingin bahwa betul-betul program ini adalah suatu kebutuhan untuk para peternak dan petani tersebut atau kepada calon user kita. Bagaimana caranya? Kami juga tidak bekerja sendiri, kami selaku mitra YRE dalam tanda kutip dalam bentuk ada kesepakatan kerjasama, kami mempunyai beberapa strategi atau pendekatan-pendekatan untuk bagaimana mempromosikan program biogas rumah. Bisa kami mengadakan pendekatan bersama dengan PPL, baik dengan inseminator juga di lapangan, itu juga kami lakukan, dan ketika itu sudah ada, maka kami bersama-sama dengan mereka untuk mensosialisasikan program biogas tersebut. Kemudian kami mencoba untuk memfasilitasi mereka dalam hal bagaimana menyusun suatu proposal, karena segala sesuatunya ketika dia akan membangun atau program ini bisa kita secara berkelompok, bisa juga secara perorangan. Tetapi terkait dengan program kerjasama dengan pihak kementerian, maka kita lebih condongnya juga untuk bagaimana memberikan fasilitasi kepada masyarakat untuk membuat suatu proposal yang diajukan oleh pemerintah, baik ke pemerintah daerah maupun ke pemerintah provinsi, walaupun ke APBN. Pengalaman kami di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Bantaeng dan Jeneponto, itu kami sudah membangun 185 unit biogas. Nah, 185 unit ini di Kabupaten Bantaeng itu ada secara swadaya, kemudian ada juga kerjasama dengan
ada juga anggaran APBD di daerah, dan juga ada APBD provinsi, dan juga ada pembangunan dengan APBN. Itu runutnya di tahun 2015, 16, 17. Nah, selain itu yang saya sampaikan tadi, kami selaku mitra juga sudah mempunyai suatu modal sosial. Pengalaman kami ini sangat penting sekali untuk bagaimana nantinya dan ke depannya peluang-peluang bisnis ini atau peluang untuk membuka suatu kerjaan baru ini kita terus berupaya semaksimal mungkin, karena kami beroptimis bahwa dengan adanya kerjasama ini membuat kami menjalin suatu ada kedekatan modal sosial namanya. Nah, modal sosial ini kita otomatis karena kita selaku mitra itu kita banyak bergerak dan banyak bertemu dengan para calon user, baik dengan pemerintah, pihak swasta dan lain-lain semuanya yang berkompeten. Itu merupakan suatu selaku mitra terus juga membuat jejaring yang sangat besar dan modal sosial utama yang sangat untuk pengakuan khususnya kami pengalaman dari Sulawesi Selatan, Pak, dalam hal ini dengan Dinas SDM Provinsi. Nah, beliau dinas tersebut atau yang lebih berkompeten saat itu di bidang kelistrikan, kami itu biasanya berjalan bersama sejak awal. Ya, kita bersosialisasi bersama, kemudian kita bersama pula dengan dan beliau melihat bagaimana kinerja kita, bagaimana kerja kita bersama dengan mereka dan di bawah di bagian masyarakat sendiri. Nah, sehingga inilah yang kami selaku mitra merupakan suatu modal sosial yang sangat berharga bagi kami, karena itu diberikan suatu pengakuan dan mereka juga merasa ada pertemuan dan bincang-bincang kami di grup kami di Biogas Provinsi bersama Biogas Makassar. Itu kadang selalu kita ada berdiskusi gimana ya kalau YRE nanti di Makassar itu sudah tidak ada. Nah, tetapi kami selalu meyakinkan dan beliau pun selalu bersama dengan kami bahwa insya Allah kita tidak akan putus setelah pasca YRE itu kita tetap bersama nantinya. Nah, ini mungkin salah satu peluang besar bagi kami selaku mitra di Sulawesi Selatan, khususnya saya dari CV Rizky Abadi. Nah, selain itu juga peluang-peluang usaha lainnya yang kita bisa lakukan adalah seperti yang dikatakan Pak Ahmad tadi, ada banyak produk yang dihasilkan dari biogas. Salah satu jenis produk yang akan nantinya kita buat suatu bisnis atau usaha itu antara lain ada produk jenis produk dan juga produk jenis jasa. Nah, dalam hal ini ketika kita berbicara jasa itu nantinya insya Allah kita selaku pembangun kita sudah mempunyai tukang ahli, kemudian kita juga sudah mempunyai supervisor yang telah dilatih oleh YRE, dan kita juga sudah punya pengalaman dalam hal ini membangun beberapa reaktor biogas. Itu jenis produk selaku jasa, dan di lain itu juga kita bisa memberikan pelayanan jasa pengadaan alatnya juga, karena kami juga dalam hal ini alat-alat peralatan biogas yang secara lokal, misalnya seperti pagar utama, kemudian itu juga bisa dihasilkan dari kami selaku mitra, dan itu salah satu produk kami dalam hal peluang usaha itu. Selain dari itu juga nantinya kita juga bisa memberikan suatu training atau peningkatan kapasitas kepada kelompok masyarakat yang punya biogas, tanda kutip, ketika kita ini pasca bersama YRE, tetapi paling tidak apa yang kita dapatkan dari YRE itu yang harus kita pertahankan, karena benar-benar mempunyai kualitas yang sangat luar biasa dibandingkan dengan yang lainnya. Ini tidak menafikan yang lain, segala sesuatu program itu ada plus minusnya, tetapi apa yang kami sudah lakukan kami tetap mempertahankan itu. Saya selaku mitra Sulawesi Selatan, saya punya pengalaman sedikit bercerita Bapak Ibu sekalian. Saya beberapa kali diajak oleh pihak pemerintah pun, ya, pihak pemerintah untuk melakukan kerjasama ini. Tetapi mereka itu mau di luar dari model standar biogas biru, standar biogas rumah. Nah, ini yang kadang saya bilang ya saya tidak akan melakukan itu. Bisa mungkin dengan yang lain, kalau dengan saya secara pribadi saya tidak akan keluar dari sesuai dengan standar dan kualitas biru program tersebut. Kemudian jenis produk selain yang saya ungkapkan tadi, juga kita melakukan suatu peluang usaha untuk bioselurinya. Ya,
tadi disampaikan oleh Pak Ahmad, semua turunan dari seluruh itu, turunan dari biogas itu bisa menghasilkan di bidang sektoral. Ya, kita di Sulawesi Selatan, saya sendiri kebetulan daerah saya adalah daerah ketinggian untuk wilayah Kabupaten Bantaeng dan Jeneponto, itu kami adanya di wilayah ketinggian, di pegunungan, jadi mereka lebih dominan untuk menggunakan di lahan pertaniannya, Pak. Nah, namun pengalaman di tempat lain, karena saya juga kadang bersama dengan tim Sulawesi Selatan, itu kita saling share, dengan teman-teman mitra lainnya di beberapa kabupaten. Saya juga pernah melihat di Kabupaten Pindrang, itu apa yang dikatakan dengan Pak Ahmad tadi, bahwa benar-benar memberikan suatu hasil yang sangat maksimal ketika itu juga digunakan di tambak, Pak. Ya, di tambak. Nah, jadi kami selaku mitra itu membuka suatu peluang usaha, khususnya bagaimana pemasaran, bagaimana mengkoordinir dengan teman-teman atau para user kami yang belum punya kesempatan untuk menjual itu, kami akan mencoba untuk melakukan peluang usaha itu di bidang bioseluri, khususnya pada padat dan cairnya nantinya dijadikan sebagai pupuk organik. Kemudian jenis usaha tadi, ya saya sudah katakan tadi, ada juga peralatan-peralatan yang kami hasilkan, produk yang kami buat untuk kegiatan tersebut. Di dalam suatu kerjaan atau kemitraan, itu kita juga mempunyai beberapa tantangan di program tersebut, baik dengan pihak pemerintah maupun dengan masyarakat itu sendiri. Salah satunya apa yang telah diungkapkan oleh Pak Ahmad tadi, bahwa ya faktor malas, kemudian faktor yang belum merasakan bahwa ini benar-benar kebutuhan mungkin. Nah, tantangan dan hambatan bisnis yang pada biogas, saya bisa dapat uraikan di sini ada beberapa, ada 4 tantangan yang sangat-sangat kami sangat signifikan kami rasakan selaku mitra dengan pemerintah. Antara lainnya itu adalah kurangnya koordinasi lintas nih. Kurangnya koordinasi lintas lembaga pemerintah dan sinergi antar program di dinas terkait. Ya, ini sangat merupakan tantangan juga bagi kami, karena pengalaman kami di Sulawesi Selatan itu bersama dengan pemerintah, kita sudah memasukkan beberapa data membantu masyarakat proposal ke dinas terkait, dalam hal ini SDM. Namun ketika ada pengguna sudah ada keputusan, ternyata itu juga karena kenapa? Di sini saya melihatnya bahwa koordinasi antar lintas lembaga pemerintah ini sendiri yang tidak cukup tidak cukup bagus, tidak cukup elok kata Upin Ipin. Kenapa? Karena biogas ini kan tidak tertutup hanya di SDM saja. Itu juga bisa dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Dinas Pertanian, Peternakan, PMD dalam hal ini bidang PGG. Nah, kemudian tantangan yang kedua bagi kami itu adalah sisi pendanaan, di mana kalau di sisi pendanaan ini kita pernah selaku mitra juga pernah merasakan ketika kita di lapangan menyampaikan ke calon user kita bahwa di dalam melakukan kegiatan ini kita semata-mata tidak untuk bantuan full dari pemerintah, tetapi ini juga ada dana subsidi dari masyarakat itu sendiri, ada keswadayaannya Bapak Ibu sekalian. Nah, kadang itu yang membuat masyarakat juga menjadi ciut nyalinya untuk mau melakukan ini. Tetapi kami menyampaikan dan memberikan mau mature atau mau meyakinkan mereka bahwa program pemerintah itu tidak full sekarang modelnya. Tetapi ini juga yang harus kita bagaimana merubah image atau pola pikir dari calon user kita terkait dengan bantuan dari sisi pendanaan. Tapi alhamdulillah kemarin saya tidak berbicara data, Ibu Ida sudah mengungkapkan tadi, paling tidak bahwa sisi pendanaan ini saya kaitkan sebagai tantangan juga, Pak, karena Bapak Ibu sekalian, ini yang selalu membuat kami, ya jujur selaku mitra itu kita sudah melakukan verifikasi, kita sudah tiba-tiba ada aturan atau regulasi dari kebijakan pemerintah lagi yang drop dan membuat bahwa ini bukan salah satu yang sangat prioritas yang harus kita buat, tidak sangat urgent untuk seperti itu. Nah,
Kemudian tantangan yang ketiga, kami berharap selaku mitra, mudah-mudahan nanti Bapak dari Dirjen EBTKE bisa memberikan suatu strategi atau model konsep atau seperti apa, bahwa bagaimana caranya nanti mengeluarkan suatu regulasi atau aturan kebijakan untuk memperkuat nih program kita di biogas. Nah, paling tidak dari pemerintah pusat atau daerah atau apa namanya, dari pemerintah pada prinsipnya adalah bagaimana membuat suatu regulasi untuk memperkuat pemakaian biogas. Dalam artian membuat suatu bahwa misalnya ada zona-zona tertentu yang mempunyai potensi untuk biogas, itu diberikan suatu aturan Pak, atau regulasi terkait dengan bagaimana mereka diharuskan untuk menggunakan biogas. Karena dalam hal ini, kenapa saya katakan ini tantangan, karena mereka ya belum merasakan bahwa itu kebutuhan, dan mereka masyarakat itu sendiri juga merasa bahwa saya masih bisa beli LPG karena adanya yang subsidi. Kami juga nantinya berharap bahwa subsidi ini secara beransur-ansur mungkin pemerintah akan berpikir bagaimana nantinya bisa seperti dengan minyak tanah yang kemarin. Nah, tantangan yang terakhir bagi kami ini terkait dengan regulasi, itu adalah bagaimana membuat minat masyarakat itu supaya memberikan motivasi, membangun motivasi masyarakat untuk mau membuat atau mau membangun reaktor biogas. Itu yang saya bisa sampaikan. Namun terkait dengan kami selaku mitra dengan Yayasan Rumah Energi dalam hal ini program biogas, ada juga kami sampaikan itu kelebihan dan kekurangan atau kelemahan kami selaku selaku mitra selama ini dengan YRE. Antara lain kelebihan itu kami selaku mitra sangat bangga sekali bisa diberi kesempatan pada YRE untuk membangun jejaring bersama dengan stakeholder pemerintah maupun dengan pihak swasta lainnya. Itu salah satu yang saya rasakan sekarang, itu suatu kelebihan yang sangat luar biasa setelah saya bermitra dengan Biro Program. Kemudian di sisi lain, saya pada prinsipnya Pak bukan orang bisnis, tetapi dari sini saya mulai mencoba bersama dengan teman-teman CPO lainnya yang ada untuk bersama melanjutkan, insya Allah kita punya program biogas rumah ini, walaupun mungkin YRE nanti akan meninggalkan kita, tetapi kita tetap akan selalu bersama dengan para CPO yang ada di Sulawesi Selatan untuk membuka suatu peluang usaha biogas dengan prinsip bahwa kita bagaimana membangun peluang usaha itu dengan sistem pertanian berkelanjutan. Seperti yang Bapak tadi, Pak Ahmad, banyak hal yang beliau sampaikan ke kita plus minus dari biogas tersebut. Nah, itu kelebihan mungkin yang saya hanya poin 2 itu yang saya bisa memberikan kelebihan yang saya rasakan, signifikan yang saya rasakan. Lalu kemudian kekurangan yang kami rasakan selama ini bersama dengan mitra kami, ya ini sangat teknis banget, dan ini mungkin juga nantinya ya salah satu kenapa harus ada mitra, tetapi kita juga selaku mitra itu punya keterbatasan tertentu, mempunyai kewenangan yang tidak seluas dengan YRE. Jadi saya katakan kekurangan saya di sini bersama dengan mitra itu tenaga teknis YRE yang masih minim di lapangan. Kemudian dengan kenapa saya katakan minim, karena kami contoh nih melakukan suatu reaktor, pembangunan reaktor di suatu wilayah. Nah itu kan harusnya ada tim teknis yang harus melihat dulu, harus memeriksa semua. Sementara luasan cakupan untuk wilayah Sulawesi Selatan dengan seorang tim teknis itu sangat tidak memungkinkan. Walaupun kami setiap pembangunan itu kami ada membuat suatu jadwal atau schedule laporan mingguan kepada YRE. Dalam hal ini YRE Makassar, biasa kami difasilitasi dengan Ibu Ida sendiri bersama dengan tim teknisnya. Tapi dengan keterlambatan pemeriksaan di lapangan pada saat final atau penyelesaian finishing di lapangan, maka itu juga kami selaku mitra Pak, membuat juga pencairan dana subsidi kami selaku fee konstruksi juga itu terhambat atau terlambat seperti itu. Sama dengan yang lainnya, sama dengan ketika kita ada namanya monitoring pasca atau ASS atau pasca penjualan, itu juga salah satu, karena walau bagaimanapun itu harus ada konfirmasi kembali apa yang kami sudah sampaikan ke
user. Nah, ini mungkin juga yang kami hadapi, yang kami alami selama ini. Itu mungkin yang plus minus dan pengalaman kami selaku mitra bersama dengan YRE. Tetapi paling tidak dengan adanya kebersamaan ini, kemitraan ini, saya berharap insya Allah kita bisa bersama-sama untuk menjalankan atau mensukseskan program biogas di Indonesia umumnya. Demikian, mohon maaf jika ada kata dan ada ucapan yang menyinggung atau sedikit menggelintir itu, saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, Bu Ida. Terima kasih Ibu Rosmiati Lantara atas pemaparannya tentang pengalaman beliau selama menjadi mitra konstruksi biogas rumah di Sulawesi Selatan. Tadi beliau sudah menyampaikan sharingnya kepada kita bagaimana kemudian biogas, sektor biogas bisa menjadi salah satu peluang usaha bagi mitra-mitra pembangun biogas rumah selama ini, dalam hal ini mitra rumah energi. Nah, apa saja produk dan layanannya? Jadi tadi bisa disampaikan produknya, yaitu tentu pertama adalah membangun biogasnya. Kemudian ada pengadaan alat dan aksesoris dari instalasi biogas. Kemudian juga ada pelayanan ASS atau monitoring atau perawatan dalam hal ini yang servis kepada user atau pengguna biogas. Kemudian juga ada pelayanan berupa peningkatan kapasitas kepada seluruh pengguna biogas yang difasilitasi oleh Yayasan Rumah Energi melalui program Biro. Dan dari kegiatan-kegiatan tersebut tentu ada keuntungan, ada kelebihan, dan ada kelemahan. Keuntungan mungkin di sini secara finansial pasti ada, tetapi juga non-finansial, misalnya tadi disebutkan ternyata keuntungan di luar keuntungan finansial itu ada keuntungan lain juga, yaitu berupa modal sosial. Nah, modal sosial ini yang kemudian bisa menjadi starting point buat mitra pembangun biogas rumah untuk membuka peluang-peluang usaha baru yang kaitannya dengan pengembangan sektor biogas tadi. Misalnya tadi disebutkan upaya-upaya untuk membangun usaha bagaimana memasarkan hasil turunan dari biogas sendiri. Misalnya tadi ada ampas biogasnya berupa biosluri. Kemudian juga tantangannya ya mungkin tadi yang disampaikan oleh Ibu Ros, tantangannya lebih kepada karena pengalaman mitra konstruksi di Sulawesi Selatan selama ini bisa saya katakan 98% itu bekerja sama dengan pemerintah, sehingga tadi tantangannya lebih kepada adanya kurang koordinasi antar sektor di lembaga pemerintahan, khususnya di Pemprov mungkin. Kemudian juga dari sisi pendanaan, jadi sebagian masyarakat masih menganggap ini butuh investasi yang cukup tinggi, dan untuk itu perlu subsidi, dan ternyata dengan adanya skema hibah atau subsidi ini juga tidak serta-merta bisa menyelesaikan persoalan. Kemudian juga dikatakan tadi ya kelebihan dari bermitra dengan Yayasan Rumah Energi melalui program Biro ini tadi sudah saya sampaikan, ternyata modal sosialnya bisa membangun jejaring yang lebih luas ya. Kemudian bisa membuka peluang usaha biogas ya, tadi sudah saya sebutkan. Jadi buat Bapak Ibu yang baru bergabung di diskusi ini, jadi memang tujuan diskusi kita hari ini itu kurang lebih seperti yang sudah dipaparkan oleh Ibu Ros. Pertama, kami ingin mempromosikan biogas sebagai salah satu energi alternatif yang berkelanjutan dan memiliki prospek usaha secara ekonomi. Kemudian yang kedua, mempromosikan biogas rumah sebagai penunjang pemenuhan kebutuhan keluarga secara mandiri. Selanjutnya, kita ingin membuka jaringan untuk kolaborasi yang lebih luas, karena pengembangan sektor biogas ini tidak bisa dikerjakan sendiri oleh Yayasan Rumah Energi.
kita perlu kolaborasi yang lebih luas, dan tujuan kita yang keempat adalah bagaimana kita ingin men-share atau meningkatkan pengetahuan audiens tentang potensi usaha biogas dan potensi biogas itu sendiri beserta bisnis dan turunannya. Terima kasih Bu Rosmiati Lantara. Selanjutnya, jadi bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan, saya ingatkan kembali, silakan menuliskan pada kolom Q&A. Nanti sebentar kita buka sesi diskusi. Kemudian selanjutnya pemaparan akan disampaikan oleh Pak Trois sebagai Kasubdit Penyiapan Program Bioenergi Ditjen EBTKE. Saya persilakan kepada Pak Trois untuk menyampaikan paparannya. Bagi Bapak Ibu panelis, tinggal menyampaikan next saja kalau slide-nya sudah harus dipindahkan ke halaman selanjutnya. Jadi cukup menyampaikan next. Terima kasih. Silakan Pak Trois. Baik, terima kasih Bu Ida selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, para panelis, Pak Ahmad, Bu Ona, dan juga Bapak Ibu semua, para peserta FGD dari peluang usaha di biogas. Jadi sebelum kami mulai paparan, sebelumnya kami perkenalkan diri. Nama saya Trois Dewi Susendi. Saya selaku Kasubdit Penyiapan Program Bioenergi, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi. Jadi terima kasih banyak nih sebelumnya kepada teman-teman YRE yang telah mengadakan forum FGD pada pagi dan siang hari ini. Jadi terus terang kami dari pemerintah sangat-sangat senang, Bu. Jadi dan alhamdulillah bisa ketemu dengan Pak Ahmad nih, walaupun melalui Fitcon dan juga Bu Ona. Jadi nanti mungkin ada beberapa presentasi saya mungkin bisa menjawab dari beberapa pertanyaan dari panelis sebelumnya. Di Bu Ona, jadi terima kasih atas masukannya kepada pemerintah terkait dengan program dari biogas. Jadi saya akan coba sedikit mempresentasikan mengenai bagaimana kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan biogas itu sendiri. Mungkin next slide. Ya, ini outline saya, mungkin dimulai dengan latar belakang, target, peluang, dan juga bagaimana rencana kita ke depannya. Next slide. Next slide aja langsung. Ya, baik Bapak Ibu. Ini saya coba menggambarkan kondisi energi yang ada di Indonesia saat ini. Jadi tadi sedikit perkenalan, saya memang dari Dirjen EBTKE, jadi artinya kalau energi ini sebenarnya bisa dikatakan dibagi dua, ada energi fosil dan ada energi non-fosil. Nah, kami sendiri dari EBTKE memang dibagi juga berdasarkan Undang-Undang 30 tahun 2007 adalah Undang-Undang Energi itu jadi bagi klaster juga. Jadi ada EB atau energi baru, itu adalah energi yang baru ditemukan. Mungkin contohnya adalah nuklir, kemudian juga dimethyl ether, dan juga energi lainnya. Serta energi terbarukan tentu adalah energi yang selalu dapat diperbarui, Bapak Ibu. Kami dari bioenergi adalah salah satu bagian dari energi terbarukan. Di situ ada angin, ada surya. Nah, kelebihan dari bioenergi, Bapak Ibu, memang ini adalah salah satu energi terbarukan yang bisa dikatakan paling lengkap. Karena tadi bioenergi ini bisa sebagai listrik, maupun bisa sebagai bahan bakar. Secara bentukan, kami memiliki yang namanya mulai dari biofuel, itu adalah sebagai pengganti dari minyak bumi kita. Bapak Ibu tahu dengan program B30 saat ini, itu adalah bagian dari program bioenergi. Kemudian yang kedua kita punya biomasa ini dalam bentuk pellet biomasa, ini juga bisa menggantikan batu bara. Dan yang ketiga adalah biogas, Bapak Ibu. Jadi biogas ini sangat unik sekali, dia bisa menggantikan gas bumi kita. Jadi kalau kita lihat bersama saat ini, Bapak Ibu, mungkin di sebelah kirinya, bahwa memang saat ini kondisi energi Indonesia itu masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil. Jadi bisa dilihat status di 2019 itu hampir 90% konsumsi energi nasional itu berasal dari bahan bakar fosil. Di mana kita lihat bersama minyak sekitar 33,6%, kemudian juga batu bara 37,2%, dan dari gas alam itu sekitar 20,1%. Nah, apabila kita bicara cadangan energi fosil yang ada di Indonesia, Bapak Ibu, kita lihat yang pertama, minyak. Minyak ini akan habis kurang lebih 9 tahun, Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, kita melihat adalah gas sendiri. Gas alam ini pun juga akan bertahan sekitar 19 tahun, Bapak Ibu. Dan yang terakhir, batu bara yang mungkin yang relatif lebih panjang. Itu yang memang hanya akan habis sekitar 40 tahun.
Ini tentunya dengan asumsi tidak adanya penemuan atau cadangan baru dari kondisi energi fosil yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita lihat pola seperti ini, artinya tadi energi terbarukan ini bukan lagi satu alternatif, Bu Ida, tapi ada satu keharusan. Bagaimana kita harus shifting dari energi fosil ini harus masuk menjadi energi terbarukan. Mungkin next slide. Ya, kalau kita melihat kebijakan energi nasional atau kita singkat dengan KEN, bagaimana prioritas pengembangan energi nasional itu sendiri? Yang pertama adalah kita ingin memaksimalkan penggunaan dari energi terbarukan, Bapak Ibu. Ini udah jelas sekali, jadi regulasinya memang pemerintah sangat mendorong sebagai energi itu didorong adalah energi terbarukan ini. Kemudian yang kedua adalah kita juga ingin meminimalkan dari penggunaan minyak bumi. Kemudian yang berikutnya ketiga juga kita ingin mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan energi baru. Dan yang keempat itu menggunakan batu bara sebagai andalan pasokan energi nasional. Dan terakhir adalah pilihan kita adalah nuklir sebagai alternatif pilihan terakhir dari penggunaan energi yang ada di Indonesia. Next slide. Nah, terkait dengan tadi sedikit tadi saya sampaikan bahwa bioenergi ini, jadi sebagai informasi Bapak Ibu, pemerintah telah menargetkan di tahun 2025 bauran energi nasional itu harus mencapai 23%. Tadi sudah saya sampaikan mungkin di grafik chart yang sebelah kiri bahwa realisasi kita saat ini di bauran energi nasional itu untuk EBT itu hanya sekitar 9,15%. Jadi artinya untuk mencapai yang sebelah kanan ya target 25 masih ada gap at least sekitar 14% yang harus kita capai mungkin dalam kurun waktu 5 tahun ini Bapak Ibu. Jadi artinya pemerintah terus dengan intens untuk mendorong ini untuk mencapainya. Nah, caranya bagaimana? Jadi bisa kita lihat bersama bahwa 23% ini kalau untuk ini dibagi dua dari sisi pembangkit dan juga dari sisi non pembangkit atau bahan bakar. Nah, khusus untuk biogas sendiri Bapak Ibu, mungkin bisa lihat di sebelah kanan bawah, itu ditargetkan di tahun 2005 adalah sebesar 489,9 juta meter kubik. Nah, capaian kita terakhir itu sekitar 26,28 juta meter kubik. Jadi ini PR yang sangat besar sekali, Bapak Ibu. Terus terima kasih teman-teman IRE telah mengadakan forum FGD ini. Jadi kami sangat senang sekali kita bisa diskusi lebih lanjut untuk pengembangan dari biogas. Dan kita lihat lagi, pencapaian 23% ini, caranya seperti apa? Mungkin di atasnya Bapak Ibu bisa lihat, itu artinya kita harus bisa mencapai dari sisi pembangkit EBT, itu sekitar 13-15%. Kemudian PLT Bio sendiri harus bisa mencapai 2-5%. Dan untuk biogas dan biodiesel, itu kisarannya adalah 2-3% terhadap bauran energi nasional. Memang yang saat ini dominan adalah di biofuel atau biodiesel. Jadi kalau Bapak lihat 30% itu cukup signifikan, pencapaian kita udah hampir sekitar 11 juta kiloliter. Dan memang biogas ini masih challenge yang cukup besar harus kita capai, Bapak Ibu. Lanjut, next slide. Nah, terkait dengan tujuan dari pengembangan bioenergi di Indonesia, tadi yang pertama memang mendukung ketahanan energi nasional. Tadi salah satu ada biogas yang harus kita capai di 489. Kemudian kelebihan lagi di bioenergi adalah tadi mengurangi konsumsi bahan bakar fosil, dalam hal ini tadi biogas ada bisa menggantikan gas LPG, ataupun mungkin kayu bakar lainnya. Serta juga tentunya akan menghemat devisa negara. Sebagai informasi juga Bapak Ibu melihat bahwa LPG kita subsidi itu sudah hampir menembus 40 triliun, Bapak Ibu. Ini sangat luar biasa besarnya. Jadi memang terus terang terakhir kami diskusi dengan teman-teman Kementerian Keuangan, insya Allah mungkin di tahun depan kita akan melakukan transformasi untuk subsidi energi, termasuk di dalamnya adalah untuk subsidi LPG. Nah, mungkin nanti di ke depan kita coba kaji untuk barangkali bisa bagian dari subsidi ini kita coba masukkan di bagian untuk mendukung dari biogas ini. Kemudian juga salah satu biogas bisa mengurangi emisi gas rumah kaca, tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman IRE. Serta yang terakhir adalah juga tadi bioenergi ini dalam untuk percepatan dari penyediaan akses energi modern, ya terutama di daerah 3T. Lanjut. Nah, bagaimana targetnya dari pemanfaatan biogas? Mungkin lanjut. Nah, sedikit, karena saya lihat mungkin forumnya tidak semua orang mengerti biogas, barangkali secara sederhana memang biogas adalah salah satu bentuk bioenergi dalam fase gas yang dihasilkan dari proses fermentasi atau dekomposisi bahan bakar dalam bentuk anaerob, ya. Jadi kuncinya di sini adalah biogas ini terbentuk karena proses anaerob atau kedap udara, ya. Dan ini rinciannya, jadi memang biogas ini gas yang tidak berwarna, tidak berbau,
dia juga energi bersih, kandungan metannya sekitar 50-70%, kemudian juga dapat dibakar, tadi Pak Ahmad juga cerita, mungkin di videonya ini luar biasa Pak Ahmad, nyalanya apinya biru, dan juga tidak menimbulkan asap, serta menghasilkan energi besar, energi panasnya dibandingkan dengan minyak tanah dan kayu, kalorinya juga lumayan cukup tinggi, dan juga dapat tadi berasal dari kotoran ternak, Bapak Ibu. Ini komposisi dari biogasnya, maupun kesetaraan, nanti bisa dilihat Bapak Ibu semua, terkait dengan biogas itu sendiri. Lanjut. Nah, tadi sudah dibahas juga oleh Pak Ahmad, Bu Ana, memang kenapa kita harus pakai biogas? Terus terang, ini kami coba merangkum barangkali. Pertama, kalau dari sisi kami kementerian adalah energy security, jadi artinya kita ingin mengembangkan dan memanfaatkan energi yang ada di dalam negeri itu sendiri. Kemudian juga kita lihat ada potensi melimpah yang cukup besar, dari tadi mulai dari kotoran, maupun mungkin yang ke depan, advance sekarang teknologi pun juga biogas ini bisa dibentuk dari biomasa, Bapak Ibu. Dan juga kita bisa menekan impor LPG. Secara itu juga lingkungan juga sangat environmentally. Kemudian juga memiliki nilai tambah, tadi seperti dijelaskan Pak Ahmad, dengan segala macam dari produk maupun juga seluruhnya dan juga turunan dari biogas itu sendiri. Termasuk terkait dengan isu lingkungan. Di sini tadi mengurangi gas rumah kaca. Serta juga terbaru nanti kita akan arahkan coba membentuk yang namanya BioCNG. Tapi ini memang lagi-lagi tidak masuk mungkin di skala rumah tangga, tapi lebih ke arah komersil nantinya. Lanjut. Nah, tadi sedikit saya gambarkan. Jadi kalau program pemanfaatan biogas yang ada saat ini, memang kita bagi menjadi dua. Jadi ada yang skala kecil, kita bilang itu ada skala rumah tangga, maupun biogas komunal, mungkin yang tadi Pak Ahmad dan Bu Ana sudah bercerita. Dan juga kita akan juga masuk melalui biogas skala industri, atau dengan BioCNG. Jadi saat ini pun juga pembangkit kita itu sudah menggunakan biogas. Tapi lagi-lagi tidak mungkin akan cukup dari kotoran ternak. Tapi saat ini kita menggunakan adalah limbah cair dari industri sawit atau kita singkat dengan POME. Jadi ini yang akan kita masukkan dengan skala besar, artinya nanti biogas ini yang sangat besar sekali, sangat potensi, nanti akan kita lakukan upgrading, menjadi namanya BioCNG. Jadi BioCNG ini adalah biogas yang kita upgrade dan kita kompres. Jadi tujuannya tadi untuk meningkatkan metan dari biogas itu sendiri, dan juga supaya mudah ditransportasi. Jadi ini target yang ada di RUEN, Bapak Ibu. Mungkin lanjut saja. Nah, ini sedikit terkait dengan potensi bahan baku, tadi sudah dijelaskan. Bisa manfaatkan limbah ternak, mulai dari kotoran sapi, kambing, babi, dan unggas, atau kita singkat dengan kohe. Kemudian dia limbah industri, bisa limbah dari tahu, limbah dari POME, maupun dari padatnya. Ya. Kemudian dari rumah tangga sendiri, saat ini juga kami membangun biogas komunal dengan, mohon maaf, dengan KOMA, kita singkat, kotoran manusia. Kemudian ada limbah pertanian, bisa dari padi, jaring padi, maupun juga dari eceng gondok dan juga dari rumput laut. Ini potensi-potensi yang memang memungkinkan untuk kita mengembangkan adalah biogas. Lanjut. Nah, terkait dengan program pengembangan biogas, tadi sudah kami sampaikan, biru sudah kita starting dari 2009 dengan pengembangan biru dan YRE. Di sini sudah kita kembangkan, dan memang terus berkembang terus. Kemudian juga kita mengembangkan biogas komunal. Jadi pemerintah juga membangun biogas komunal itu dengan, kemarin saat ini kita membangun dengan di lokasi pondok pesantren. Jadi sudah hampir 20 pondok pesantren yang kita bangun biogas komunal dengan memanfaatkan kotoran manusia. Kemudian ada biogas skala industri terbesar, tadi bisa menggunakan dari industri cair kelapa sawit, dan juga BioCNG. Ini gambarannya kurang lebih secara sederhana. Lanjut. Nah, ini pemanfaatannya, mungkin tadi Pak Ahmad sudah menjelaskan, memang mayoritas digunakan untuk masak, bisa juga untuk penerangan, bisa untuk listrik, bisa untuk pupuk organik, dan juga hasil untuk tadi pakan ternak, seperti Pak Ahmad jelaskan, betul sekali. Lanjut. Nah, ini sedikit mungkin Pak Ahmad, barangkali nanti bisa ini ada skema secara sederhana dari pemanfaatan biogas. Saya tidak akan bisa secara detail, mungkin nanti dari teman-teman yang lebih paham sekali. Jadi memang di sini diawali dari kohe itu sendiri, memang ada pola, artinya untuk merubah habit masyarakat. Pak Ahmad, itu betul sekali. Kita sudah melihat, Pak, kita sudah mengembangkan biogas di seluruh Indonesia, dan kita melihat memang tadi startingnya adalah bagaimana merubah habit dari masyarakat itu sendiri. Kita lihat potensi terbesar di wilayah timur di Indonesia. Tapi lagi-lagi wilayah timur ini, ternak itu sendiri dilepas, Bapak Ibu. Jadi sangat sulit tadi untuk mengembangkan biogas apabila hewan ternak itu dilepas. Jadi bagaimana merubah habit tadi, merubah
ternak ini supaya dikandangkan, kemudian juga mau untuk tadi memasukkan kotoran itu ke dalam digester, dan secara proses ini sebenarnya sudah bukan teknologi yang high-tech, artinya ini sudah teknologi yang lazim di biogas, dan juga memang sudah banyak teknologi-teknologi tadi yang mulai diterapkan, baik tadi mengenai kubah tetap, juga dengan fiber, nanti akan saya juga sedikit mengenai standarnya juga. Nah, ini yang sistem dari skema biogas yang ada saat ini untuk biogas rumah tangga. Lanjut. Nah, ini mungkin sedikit informasi kepada Bapak Ibu semua. Ini adalah biogas komunal pondok pesantren. Ya, jadi artinya kita membangunkan WC toilet mungkin sekitar 50 unit WC. Kami membangun sistem biogasnya, sistem digester 2 kali 12 meter kubik digesternya. Dan juga yang jelas, kalau kita menggunakan koma, kita harus hati-hati terhadap dampak lingkungannya. Karena koma ini ada beberapa masukan itu terkait dengan bakteri E. coli. Maka terus terang, fasilitas biogas yang menggunakan koma harus dilengkapi dengan IPAL. Jadi artinya juga tadi biar si E. coli ini juga tidak mencemari terhadap dari lingkungan. Lanjut. Nah, bagaimana implementasi pengembangan biogas di Indonesia? Ini yang terdata di kami, Bapak Ibu. Jadi biogas ini memang betul, tadi Boda menyatakan banyak KL yang bangun, betul Ibu. Biru, data kami tadi memang sudah hampir 20.000 dari dana APBN melalui Dirjen BTKE, dana alokasi khusus yang kita alokasikan melalui tadi pemerintah daerah di APBD masing-masing, dan juga dari kementerian lain, setelah dari pihak swasta, dari SWEN, dan pengembang lainnya. Secara nasional, itu kita sudah membangun sekitar 47.485 unit, Bapak Ibu. Ini status di 17 Mei kemarin. Dan secara biogas, itu sudah menghasilkan 26,57 juta meter kubik per tahun. Artinya ini kami dengan asumsi adalah yang apa yang kami bangun, atau teman-teman yang lain bangun itu sudah masih beroperasi dan normal. Yang sebelah kanan atas tadi untuk pondok pesantren, kurang lebih gambarnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini sudah tersebar hampir di 10 provinsi di Indonesia untuk biogas komunalnya. Lanjut. Nah, ini sebarannya. Jadi memang kalau di data kami masih terdata sekitar 29 provinsi, walaupun kemarin kita baru FGD dan teman-teman saya menyatakan sudah hampir seluruh Indonesia sudah dapat biogas di 34 provinsi. Jadi memang kita lihat bersama YRS pun sendiri masih baru hadir di sekitar 14-15 provinsi. Yang lainnya memang kita masuk melalui tadi program DAK. Dan pemerintah juga sangat concern ingin mengembangkan tadi supaya bisa masuk makin ke timur, Bapak Ibu. Karena tadi potensinya memang sangat besar sekali biogas ini ternak yang ada di wilayah timur. Tapi lagi-lagi tadi proses kuncinya adalah untuk merubah habit masyarakat, untuk tadi merubah pola dari peternakan mereka. Ini yang sudah terdata di kami, Bapak Ibu, ini data dari seluruh Indonesia. Lanjut. Lanjut. Ya. Ikut, next slide. Nah, terkait dengan standar, Bapak Ibu, tidak lanjut. Standar saat ini, kita ada 4 standar nasional Indonesia yang digunakan dalam pembangunan biogas. Dimulai dari yang pertama adalah kita punya SNI 7826, itu untuk unit penghasil biogas yang menggunakan kubah tetap, kemudian juga peralatan jaringan kita juga punya SNI-nya. Standar mutu biogas bertekanan tinggi juga sudah ada SNI-nya untuk BioCNG. Kemudian juga unit penghasil biogas air limbah organik tipe kubah tetap juga sudah ada standarnya. Dan memang teknologi terus berkembang, Bapak Ibu. Jadi artinya beberapa pengembang, tadi seperti yang menggunakan fiber, saat ini juga sedang dalam proses untuk pembuatan standarnya. Termasuk dari standar biogas itu sendiri juga belum ada, ini sedang dikembangkan juga oleh teman-teman dari BSN. Jadi artinya, ke depan, kita akan terus mengembangkan biogas. Tadi mulai teman-teman di RI juga sudah memiliki biogas yang skala kecil, mungkin hanya sekitar 1 meter kubik atau di bawahnya. Itu pun juga artinya kita ingin pemerintah, apa yang sudah dibangun tentunya aman dan andal saja akrab bagi lingkungan. Tentunya harus memenuhi dari standar yang harus dalam pembangunan biogas harus dipenuhi dari standar ini sendiri. Lanjut. Nah, bagaimana peluang dan tantangan? Kita bisa lihat bersama, memang, nah, kita lihat biogas ini sangat berpotensi untuk menggantikan gas bumi. Ya. Kalau kita lihat sebelah kirinya, Bapak Ibu, kita lihat bahwa kebutuhan gas kita terus semakin meningkat. Satu sisi,
kemampuan dalam negeri untuk memproduksi gas itu semakin menurun, Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya gas kita saat ini bisa dikatakan hampir sekitar 60% lebih dipenuhi dari ekspor. Nah, inilah salah satu tantangan buat kita adalah biogas ini bisa menggantikan tadi natural gas ini. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk bisa menggantikan LPG misalnya. Ya, melalui tadi biogas rumah tangga ataupun biogas komunal. Tentunya dengan segala tantangannya, kami mengerti bahwa untuk membuat program ini menjadi makin masif, tentunya harus didukung dan juga bagaimana kesiapan dalam pengembangan biogas itu sendiri. Dan juga kita akan mengembangkan di metal ether, biomasa di batu bara, untuk juga menggantikan gas LPG. CNG, ini pun juga ke depan akan kita masuk dengan produk bio-CNG. Tadi biogas yang kita upgrading, kita tingkatkan kualitasnya. Tetap pembangkit listrik pun juga bisa menggunakan dari biogas itu sendiri, yaitu DPLT biogas POME. Ya. Jadi sebagai informasi, bio-CNG pun juga saat ini mungkin dalam waktu dekat akan muncul bio-CNG pertama di Indonesia, yaitu di Provinsi Kalimantan Tengah, dan ini memang saat ini dari swasta. Lanjut. Nah, terkait tantangan dan peluang, tadi sebagian sudah didiskusikan dengan Bu Ana sudah menyampaikan, betul ada pendanaan, baik dari APBN maupun APBD melalui DAK, dan memang kami sampaikan DAK ini memang terakhir berhenti di tahun lalu, 2019, tapi lagi-lagi ini sebenarnya tujuan kami adalah ingin melakukan evaluasi. Jadi terakhir kemarin kami sudah ketemu beberapa Pemda, kami juga sudah minta dukungan, kalau memang 2021 kita ingin membangun biogas dengan lebih masif oleh pemerintah daerah, kami juga minta dukungan para gubernur untuk membuat surat kepada kementerian untuk supaya bisa dilaksanakan kembali DAK-nya. Tapi sebenarnya kenapa melakukan evaluasi juga karena tadi ada beberapa kegiatan dari DAK itu yang tidak berjalan sesuai dengan juknisnya. Ini yang kami harapkan juga mungkin tadi dari pengembang, mungkin dari Bu Ana juga bisa supaya artinya di kedepannya kalau memang jadi DAK yang kita jalankan kembali, tentunya beberapa perbaikan-perbaikan harus kita lakukan bersama. Kemudian dari sisi pemanfaatan langsung tadi, Pak Ahmad sudah bercerita, saya tidak akan nyinggung. Teknologi pun juga ke depan teknologi semakin banyak. Nah, bicara koordinasi, betul sekali, Bu Ana tadi yang disampaikan, kami juga melihat bahwa program biogas ini tidak hanya dari kami, di Kementerian SDM, banyak KL-nya mungkin bisa dari KPDT, transmigrasi, dari pertanian, ataupun bahkan dari sosial juga membangun biogas, tapi artinya kami pun juga saat ini sedang melakukan sinergi, kita akan bentuk khusus tim lintas kementerian untuk bagaimana membuat roadmap dari biogas. Jadi artinya insya Allah ke depannya, setiap yang disampaikan Bu Ana, mudah tidak terjadi Bu, tidak terjadi tumpang tindih, ini kami harapkan lebih baik untuk tahun berikutnya. Kemudian juga terkait dengan pengembangan berkelanjutan dari biogas itu sendiri, tata kelola maupun investasi dan juga kebijakan-kebijakan, ini terus kami di Kementerian SDM terus mendukung, jadi jangan khawatir Bu, biogas tetap akan dikembangkan di Indonesia. Ya, mungkin lanjut. Nah, bicara terkait dengan peluang usaha, tadi Bu Ana sudah menjelaskan, memang peluang usaha dari biogas ini cukup besar sekali. Jadi bisa kita lihat mulai dari peningkatan perekonomian, kemudian juga penciptaan lapangan kerja, pusat edukasi. Mungkin next slide, mohon izin, ini operatornya. Serta untuk bisnis energi alternatif, maupun dengan untuk pengembangan dari kooperasi dari masyarakat. Ini bisa kita lihat bersama bahwa ini adalah peluang usaha di biogas yang memang sangat prospektif tentunya ke depannya. Next slide. Nah, kalau kita melihat dari mata rantai yang ada di biogas itu sendiri, peluang usaha bisa dilakukan mulai dari konstruksi, ya tentunya kita tahu bahwa pembangunan biogas tidak boleh sembarangan, makanya terima kasih teman-teman biru sudah melakukan sertifikat biru, ini sebagai untuk menjamin bahwa produk biogas ini sesuai dengan standarnya. Kemudian dari sisi produk biogasnya juga nantinya bisa dikembangkan, artinya kita lagi mengembangkan tadi untuk bisa membuat bottling dari biogas, tapi memang akan dilakukan melalui bio-CNG. Kemudian limbah biogas, tadi Pak Ahmad sudah bercerita, seluruhnya dan juga limbah lainnya bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Peralatan pendukung juga bisa sebagai peluang bisnis usaha, ya, karena saya lihat juga beberapa YRE sendiri juga ada beberapa seperti mungkin filter. Saya lihat ada beberapa di YRE di Bali sudah mengembangkan bagaimana supaya biogas ini, karena saya perhatikan permasalahannya di pemanfaatan ternyata komponen sering mampet. Nah, ternyata teman-teman YRE pun juga sedang mengembangkan bagaimana membuat filter supaya tadi biogas tadi menjadi lebih bersih untuk bisa masuk ke kompor. Kemudian dari sisi pasca konstruksi, ya seperti yang dijelaskan Ibu Ana bisnisnya, tentunya adalah kita ingin bagaimana apa yang kita bangunkan terus bisa berkelanjutan.
Dan yang terbaru mungkin kita lihat bersama, kita akan melakukan upgrading bio-CNG, tapi ini ada mungkin tidak akan masuk di di skala rumah tangga, tapi akan lebih masuk ke arah komersialisasinya. Lanjut. Nah, lanjut. Terkait dengan rencana strategis, tadi seperti yang Bu sampaikan, terima kasih masukannya. Itu kami sudah tangkap, Bu. Ke depan, tadi kami sampaikan, kami akan melakukan sinkronisasi dengan semua KL yang membangun biogas. Ya, karena biogas memang artinya kami sebagai BTK harus sebagai imam. Tentunya kami akan bersinergi dengan semua KL, termasuk juga para teman-teman dari pemerintah daerah, termasuk juga bagaimana mengembangkan teknologi, kemudian juga kita coba mencari inovasi-inovasi untuk pendanaannya, ya. Serta juga kami juga melakukan edukasi dan bimbingan teknis barangkali, karena ada beberapa teman-teman yang sudah membangun biogas, kami lakukan diklat dengan teman-teman dari Badikat SDM, itu kami lakukan. Serta juga ke depan kami juga melakukan kajian bersama terkait tadi kemungkinan untuk kita bisa mengalihkan subsidi LPG ataupun juga kita bisa berikan insentif dari program biogas ini. Next slide. Ya, ini mungkin ada sedikit peran stakeholder dari masing-masing, baik dari kami, pemerintah, bagaimana membuat regulasi, kemudian dari swasta, dan juga, ini kalau hilang ya gambarnya, baik pemerintah dan juga akademisi. Barangkali itu Bu Ida, artinya tadi kami sangat welcome sekali, terima kasih atas kegiatan ini. Yang jelas kita akan terus dorong biogas, dan memang terima kasih kami juga mendapat masukan nih dari Pak Ahmad, Bu Ona, bagaimana untuk supaya makin baik dari program biogas itu sendiri. Terima kasih, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Kami kembalikan ke Bu Ida. Baik, terima kasih Pak Trois atas penjelasannya. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan beberapa poin-poin penting dari penjelasan Pak Trois dari kebijakan pemerintah sendiri. Ada beberapa yang saya highlight di sini. Jadi Bapak Ibu, tadi disampaikan bahwa kondisi energi Indonesia itu 90% konsumsi energi nasional itu berasal dari bahan bakar fosil. Dan kalau bahan bakar fosil itu sendiri, itu kan yang kita ketahui ada minyak bumi, batu bara, gas alam. Nah, itu tadi disampaikan ternyata minyak bumi sendiri itu kalau asumsinya tidak ada temuan sumber baru, itu hanya cadangan kita hanya sampai 9 tahun ke depan. Demikian juga batu bara, cadangan kita ini yang agak lama, masih bisa sampai 40 tahun ke depan, dan gas alam itu sampai 19 tahun ke depan. Nah, untuk itu saat ini hal penting juga yang saya garis bawahi bahwa disampaikan oleh Pak Trois, energi terbarukan itu bukan lagi sebagai energi alternatif, tapi sudah merupakan satu keharusan yang harus kita lakukan mulai saat ini. Jadi kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kira-kira seperti itu. Kemudian juga tadi disampaikan beberapa energi alternatif yang sudah dikembangkan oleh pemerintah, khususnya dari Kementerian SDM, yaitu ada biofuel, ada biomasa, serta beberapa energi terbarukan yang lainnya. Nah, khusus berbicara biogas sendiri, dari Kementerian SDM ternyata sudah membangun sebanyak kurang lebih 47.485 unit yang tersebar di 29 kabupaten provinsi. Kemudian juga biogas yang dibangun itu mulai dari skala rumah tangga, kemudian skala komunal, ada biogas skala industri, dan yang terakhir sedang dikembangkan adalah bio-CNG. Ini untuk skala industri. Namun demikian juga dalam pengembangan usaha biogas, pengembangan sektor biogas ini, beberapa peluang yang bisa diambil dari sini, yaitu melalui satu konstruksinya sendiri, kemudian bagaimana pengembangan usaha-usaha hasil turunan biogas itu sendiri, juga bagaimana pengembangan kapasitas baik pengguna maupun sektor-sektor atau mitra yang terlibat. Sementara tantangannya kurang lebih sama yang disampaikan oleh Ibu Ona tadi, ada akses pendanaan, kemudian pemanfaatan langsung ini yang belum masif dilakukan oleh pengguna biogas. Dari sisi teknologi perlu lebih advance lagi supaya masyarakat lebih tertarik, kemudian dari sisi
koordinasi antar lembaga ini harus kita akui memang masih ada persoalan di sana. Kemudian ada pengembangan berkelanjutan, jadi diharapkan semua biogas yang disebutkan tadi sekitar 47.000 sekian itu asumsinya sekarang itu berfungsi, dan ini diharapkan berkelanjutan. Kemudian ada tata kelola, tantangan mengenai tata kelola di sini, investasi, serta kebijakan-kebijakan yang masih harus perlu diperkuat lagi ke depannya, supaya sektor energi terbarukan khususnya biogas ini bisa lebih berkembang ke depannya. Baik, terima kasih Pak Troy. Selanjutnya panelis terakhir yaitu dari Mbak Farisa Nindya. Jadi Mbak Farisa Nindya ini adalah perwakilan dari Nestle. Beliau akan memaparkan kepada kita tentang pemberian fasilitas kredit kepada peternak sapi perah. Jadi ini mau menjelaskan kepada kita tentang hubungannya sapi perah dengan biogas itu apa sih? Lalu ke Nestle apa sih? Untuk itu saya persilakan ke Mbak Farisa Nindya untuk pemaparannya. Silahkan Mbak. Terima kasih Mbak Ida. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Farisa Nindya atau bisa dipanggil Nindi. Saya dari Nestle. Saya yang selama ini memang berhubungan langsung atau bekerja sama langsung dengan Yayasan Rumah Energi untuk program biogas di area peternakan sapi perah kami, mitra peternak sapi perah kami di Jawa Timur. Boleh next untuk slide-nya. Mungkin ini udah ganti belum ya? Karena kayaknya sinyal saya lagi agak-agak jelek di rumah. Udah ya? Oke. Nah, Nestle sendiri itu saat ini kami bermitra dengan lebih dengan 26.000 peternak sapi perah di Jawa Timur di seluruh kabupaten kota. Kenapa bermitra? Karena keseluruhan peternak sapi perah itu adalah bukan milik Nestle, tapi ini adalah peternakan milik rakyat. Kami hanya bermitra dengan para peternak dan juga dengan koperasi yang menaungi mereka. Dan setiap harinya Nestle bisa menyerap lebih dari 660.000 liter susu segar yang dikirim ke pabrik kami di Pasuruan. Nah, kerjasama ini sudah kami mulai semenjak tahun 1975, di mana kami memberikan pendampingan teknis dan juga finansial agar para peternak sapi perah ini dapat meningkatkan produktivitas dan juga kualitasnya melalui praktek-praktek pertanian dan berkelanjutan. Nah, dari 26.000 peternak sapi perah, kita bisa bayangkan berapa jumlah ternak yang dimiliki oleh para peternak tersebut. Taruhlah misalnya rata-rata peternak itu punya 2 atau 3 sapi. Nah, di situ pasti akan ada isu atau masalah dari limbah dan kotoran si sapi perahnya ini. Nah, next. Nah, sejak tahun 2010, Nestle dan juga dengan Yayasan Rumah Energi kami sudah bekerja sama dan juga dengan koperasi yang menaungi para peternak sapi perah tersebut. Ini koperasinya adalah koperasi untuk khusus susu segar. Di mana dari 2010 kami sudah membangun lebih dari 6.000 unit biogas di seluruh Jawa Timur. Dan kami sudah menaungi terutama untuk para peternak yang besar ya. Dalam artian besar adalah para peternak yang memiliki sapi lebih dari 5 atau sampai 8 ternak, itu pasti sudah menggunakan biogas. Nah, yang menjadi challenge-nya bagi kami atau menjadi tantangannya bagi Nestle dan juga Rumah Energi saat ini adalah bagaimana bisa mengakomodir atau juga memfasilitasi para peternak yang memiliki sapinya hanya 1 atau sampai 3. Kenapa? Karena yang menjadi isunya atau menjadi masalahnya sekarang adalah bukan hanya pembiayaan yang untuk mereka dengan sapi 1 sampai 3 itu lebih berat, tapi juga tidak adanya lokasi di rumah mereka. Karena kan kita perlu membangun kubah biogas ya, jadi membutuhkan lahan. Nah, itu akan menjadi tantangan terbaru bagi Nestle dan juga Yayasan Rumah Energi. Nah, sedangkan untuk metode pembiayaan atau metode subsidi yang diberikan oleh Nestle dan Yayasan Rumah Energi adalah, Mbak boleh next Mbak? Nestle dan Yayasan Rumah Energi itu memberikan subsidi langsung. Jadi dari harga yang harus dibayarkan oleh para peternak sapi perah tersebut, ada subsidi langsung yang kami berikan. Lalu next setelahnya. Tapi untuk sisa subsidinya itu atau sisa pembiayaannya itu akan menggunakan soft loan atau cicilan lunak
yang pertama kali ditangani atau dibayarkan terlebih dahulu oleh para koperasi. Jadi nanti setelahnya, next boleh Mbak? Setelahnya para peternak itu akan membayar cicilan tersebut ke koperasi, bukan lagi ke Nestle, bukan lagi ke Yayasan Urban Energi, dan juga bukan lagi ke mitra pembangun biogas, tetapi adalah langsung kepada ke koperasinya. Di mana cicilan ini adalah cicilan tanpa bunga, dan juga akan dibayarkan selama 2-3 tahun. Nah, cicilan ini dibayarkan setiap bulannya melalui pembayaran setoran susu. Jadi, dalam artian adalah setiap bulannya akan ada susu yang tidak dibayarkan untuk membayar si cicilan ini. Jadi misalnya ada satu peternak, dia membangun 4 kubik biogas, di mana cicilan per bulannya itu kurang lebih sebesar 100.000. Bentar ya, saya buka dulu. Kurang lebih 187.500 per bulannya. Yang akan dibayarkan itu untuk 24 bulan atau 2 tahun untuk 4 kubik biogas. Nah, setiap bulannya 187.000 ini tidak dibayar, yang seharusnya dibayarkan oleh koperasi kepada peternak melalui susu yang mereka setorkan, ini langsung dipotong. Jadi tidak lagi dibayarkan kepada para peternaknya. Nah, ini akan diambil selama 2-3 tahun. Dengan demikian, koperasilah yang akan membantu menanggung terlebih dahulu dari biaya biogasnya ini. Dan ini sudah berjalan lebih dari 10 tahun, yang memang menjadi tantangan atau yang menjadi kendala adalah kami perlu mencari mitra koperasi yang memang memiliki finansial yang kuat supaya bisa menanggung terlebih dahulu pembayaran kepada mitra dari pembangun biogas. Itu yang menjadi subsidi atau menjadi skema yang diberikan oleh Nestle dan Yayasan Urban Energi untuk para peternak di Jawa Timur. Itu aja sih dari saya yang bisa saya sharing. Kalau memang ada yang mau ditanya, boleh silahkan. Sekian Mbak Ida, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Farisa atas sharingnya. Jadi beberapa hal yang bisa saya highlight di sini bahwa hubungan antara Nestle dan peternak susu ini adalah hubungan yang saling menguntungkan. Jadi kalau Nestle membutuhkan susu dan peternak sapi perah yang bisa menyediakan susunya, tapi tentu juga mereka punya kebutuhan-kebutuhan lain yang ini kemudian bisa disubstitusi dengan penjualan susu tadi. Nah, salah satu kebutuhan yang diharapkan peternak, yang dibutuhkan peternak adalah membangun biogas tadi. Dan skemanya di sini ini Nestle bekerja sama dengan Rumah Energi itu menyiapkan subsidi, kemudian selanjutnya ada berupa soft loan dari koperasi yang akan melakukan peminjaman kepada anggota koperasinya. Jadi ada beberapa challenge tadi yang disampaikan oleh Mbak Farisa. Pertama yaitu bagaimana saat ini kesulitannya adalah bagaimana memfasilitasi peternak dengan sapi yang jumlahnya hanya 1-3 ekor. Sementara lahan mereka sempit, dan yang kedua adalah Nestle harus mencari mitra koperasi yang kuat secara finansial untuk menyiapkan soft loan tadi. Kira-kira itu yang dijelaskan oleh Mbak Farisa. Selanjutnya bisa bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan selain di Q&A juga bisa menekan tombol raise and hand. Nah, di sini sekarang kita masuk pada sesi diskusi. Dari saya lihat di Q&A sudah ada beberapa pertanyaan. Pertama, pertanyaan dari Pak Budiman Widianarko, yaitu bagaimana strategi untuk mendorong biogas dengan konsep pertanian berkelanjutan, tetapi mindset masyarakat masih gunakan kimiaan organik. Kemudian yang kedua, bagaimana regulasi pemerintah di sana. Mungkin ini bisa dibantu jawab oleh Pak Ahmad, Ibu Ona, dan mungkin terkait regulasi, mungkin Pak Trois bisa membantu untuk menjelaskan regulasi yang diharapkan terkait pengembangan biogas.
Selanjutnya ini lebih kepada Ibu Ona. Bagaimana pertanyaan dari Ibu Refka Darmawan, bagaimana maintenance yang dilakukan pada reaktor biogas dari segi biaya, waktu, dan lain-lain. Selanjutnya juga dari Ira Sara, bagaimana, ini juga mungkin lebih kepada Ibu Rosmiati, bagaimana desain reaktornya, berapa biaya instalasinya, apa stoknya, berapa lama proses terjadinya gas, apakah gasnya bisa langsung dipakai memasak, bagaimana mempertahankan kontinuitas produksinya. Ini pertanyaan teknis sekali ya, nanti Bu Ona bisa menjawab ini. Kemudian juga ada pertanyaan, bagaimana jika ingin membuat biogas untuk peternakan ayam petelur, apa efektif? Produksi kotoran ayam sehari sekitar 10 ton. Dari Pak Ruli, Sumatera Barat. Selanjutnya juga pertanyaan untuk Pak Ahmad, secara teknis dari sistem biogas yang dibuat, apakah biogasnya langsung disalurkan ke alat atau kompor secara langsung atau menggunakan filter terlebih dahulu? Mungkin itu dulu pertanyaan yang saya harapkan ada tanggapan dari para panelis. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kan ada beberapa pertanyaan lumayan banyak. Silahkan mungkin dari Pak Ahmad lebih dahulu. Ahmad belum di-unmute. Minta tolong teman-teman. Ahmad. Oke. Silakan Pak Ahmad. Ada beberapa pertanyaan tadi terkait yang pertama tadi apa, Coba? Bagaimana strategi untuk mendorong biogas dengan konsep pertanian berkelanjutan, tetapi mindset masyarakat masih gunakan kimia anorganik, masih menggunakan pupuk kimia ini, Pak. Gimana kira-kira strateginya? Ya, desa kami ini memang yang membuat biogas itu baru 4 orang. Rata-rata masyarakat itu kalau disuruh menggunakan organik itu memang saya akui masih kesulitan. Saya kebetulan sebagai ketua kelompok tani, itu saya kan selalu ada yang namanya pupuk organik, itu sulit untuk dipasarkan, boleh dikatakan. Tapi ya mudah-mudahan nanti lama-kelamaan akan mau. Nah, saya selalu, tani itu selalu menggunakan pupuk organik, terutama ya ada yang dari Gresik itu juga iya, juga dari pupuk kandang saya. Saya sebelum membuat biogas ini, juga sudah saya fermentasi sendiri. Jadi pupuk kandang itu saya fermentasi untuk dibawa ke sawah. Alhamdulillah juga pertanian saya termasuk padi juga itu bagus. Saya selalu menggunakan pupuk yaitu termasuk organik. Nah, termasuk yang kemarin juga saya semprot menggunakan buatan POC saya. Itu memang belum saya jual, termasuk pupuk saya termasuk POC dan sebagainya belum, masih saya gunakan pribadi. Tapi mudah-mudahan nanti untuk komersialnya, untuk dijadikan uang, insya Allah nanti juga akan bisa. Itu salah satunya. Jadi masyarakat yang sekitar saya memang belum begitu mau untuk diajak ke pertanian organik. Mudah-mudahan nanti dengan saya selalu memakai, insya Allah dengan melihat kondisi pertanian saya, insya Allah rekan-rekan nanti tambah mau. Sementara itu saja. Sekian. Terima kasih Pak Ahmad. Mungkin Ibu Ona ada tambahannya, Bu. Silahkan. Siap. Ya. Terima kasih Ibu Ida. Ya, ini agak menyambung dari Pak Ahmad tadi, bahwa memang melihat fenomena atau kebiasaan masyarakat kita, khususnya petani saat ini, itu selalu mau melakukan yang instan. Sementara kami selaku mitra, jujur kami katakan bahwa memang menjual sesuatu itu memang bagaimana langkah awal kita untuk
umumnya masyarakat atau petani kita, saya tidak tahu di luar Sulawesi Selatan, ya, khususnya di daerah saya sendiri, di daerah Makassar itu, wilayah-wilayah Sulawesi Selatan bagian selatan, ketika dia belum nampak di mata mereka, itu belum bisa mempercayai. Walaupun kita berbusa-busa untuk menyampaikan secara teori atau apapun itu. Tetapi alhamdulillah dengan saya sendiri selaku mitra, itu juga ada beberapa demplot yang kami buat bersama dengan masyarakat. Nah, dalam hal ini karena menanyakan tentang strategi bagaimana mengubah atau mengajak masyarakat untuk membuat atau memanfaatkan limbah atau memanfaatkan pupuk organik. Nah, kalau kita di program biogas ini, salah satunya adalah strategi yang paling yang paling gampang, yang paling mudah kita lakukan seperti yang dikatakan Pak Ahmad tadi. Satu, melakukan, berbuat, dan berbuat. Nah, terus secara tidak langsung Pak Ahmad juga bisa menjadi speaker untuk dengan anggota-anggota kelompok lainnya. Namun Pak, Ibu, untuk organik itu tidak serta-merta bahwa kita bisa katakan bahwa itu adalah suatu tanaman yang organik. Karena kalau kita mau menggunakan kayak misalnya organik, itu sangat banyak persyaratan-persyaratannya. Tetapi paling tidak yang harus kita sampaikan ke calon user atau petani atau pengguna user yang malas-malas ini, kita hanya mau mengatakan bahwa untuk saat ini produk-produk pupuk yang dari pemerintah itu sudah sangat terbatas juga untuk subsidi. Nah, itu yang saya coba, strategi yang saya coba lakukan ke masyarakat, sehingga bagaimana mendorong ke mereka untuk mau mengaktifkan atau mau menggunakan seluruhnya. Jujur, beberapa petani juga yang seperti diungkapkan awal Pak Ahmad, bahwa banyak anggota user atau user itu sudah ada bangunan, tetapi malas mengisi, Pak. Nah, tetapi ketika sudah kita membuat, saya mencoba merubah pola ya, atau strategi di beberapa titik wilayah bangunan saya, itu membuat satu demplot, Pak. Jadi demplot itu ada satu di Jeneponto, saya juga pernah buat di Bantaeng untuk pembibitan kakao ya, biji coklat, pembibitan coklat itu menggunakan slurry. Nah, tetapi yang paling sangat nampak yang banyak dampak dari sisi positifnya ini adalah yang terakhir saya buat demplot itu di Kabupaten Jeneponto. Itu bahkan berpengaruh ke kabupaten lainnya di daerah Goa, di wilayah ketinggian juga di daerah Kecamatan Tompobulu. Nah, jadi strateginya yang saya bisa katakan dengan pengalaman kami, yaitu bagaimana menyampaikan ke mereka bahwa kita punya potensi, kita punya ternak, kita punya lahan, kita punya kita punya semuanya untuk bisa melakukan itu, dengan satu catatan bahwa kita selalu menyampaikan bahwa saat ini kondisi pemerintah kita itu secara perlahan akan mengurangi subsidi-subsidi. Mudah-mudahan ini juga nantinya akan ada tambahan dari dari EBTKE untuk kita ada regulasi untuk itu. Nah, bagaimana supaya masyarakat itu bisa termotivasi untuk membangun itu? Jadi yang selalu saya menyampaikan, terupdate apapun informasi, misalnya untuk salah satu yang kami sering dengungkan ke mereka, bahwa selalu kasih contoh ke mereka bahwa contoh kita di kampung-kampung dulu, siapa pernah menyangka bahwa minyak tanah itu akan tidak ada lagi subsidinya, ya kan? Sehingga ya kadang juga mereka juga berbalik ke belakang juga, tetapi ya karena masih bisa mendapatkan LPG yang saya katakan tadi Pak dari SDM, bahwa mereka itu masih menganggap bahwa saya masih masih mampu membeli dengan harga 25, masih ada mampu harga 30. Nah, ini mungkin secara berangsur-angsur strategi apapun yang kita sudah lakukan itu, karena jujur saja saya selaku mitra atau untuk mencari marketing itu bagaimana supaya yang saya dengungkan adalah selalu untuk ke depan bahwa subsidi itu akan hilang secara perlahan, tapi pasti akan berkurang dan akan hilang saat itu. Itu barangkali strategi yang jadi yang terpenting, ya, bagaimana kita berbuat, melakukan, mencoba diri sendiri, dan melakukan demplot, kemudian membuat suatu testimoni, dan itu juga kita share ke berbagai kelompok-kelompok tani atau masyarakat atau lintas kabupaten. Itu juga kita, apa yang kita lihat di kabupaten lain, itu yang kita sampaikan di wilayah bangunan kita. Saya pikir itu dulu yang lebih singkat yang saya bisa sampaikan, Ibu. Salah satu strateginya ada demplot atau menggunakan secara diri sendiri, dan membuat memotivasi masyarakat
mengajak masyarakat untuk memanfaatkan potensi yang ada untuk melakukan pengurangan, paling tidak mengurangi pembiayaan daripada penggunaan pupuk anorganiknya. Seperti itu Bu Ida. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad, Ibu Ros. Mungkin Pak Trois ada tambahan. Ini sudah membuka jendelanya. Silakan Pak Trois kalau ada. Baik. Terima kasih Bu Ida. Sedikit saja, betul sekali apa yang disampaikan oleh Bu Ona. Memang masyarakat kita sini cenderung adalah seeing is believing. Jadi artinya harus diberi contoh tadi dengan demplot, dengan artinya dibangunkan dulu. Contohnya biogas itu seperti apa. Dan sebagai informasi pun juga hal ini kami lakukan di kementerian, Bapak Ibu. Makanya kita waktu memulai biogas, mungkin teman-teman di area juga tahu bagaimana sulitnya tadi untuk bisa supaya masyarakat percaya bahwa biogas ini adalah bisa kita gunakan tadi sebagai energi yang dapat digunakan untuk memasak. Nah, lagi-lagi memang kita juga harus ingat pemerintah pun juga mungkin punya keterbatasan dari sisi pendanaan. Makanya tadi kami sampaikan memang pembangunan sekitar tadi 47.000 itu memang adalah dengan asumsi masih berfungsi. Dan kita tahu memang ada beberapa, mungkin ada cukup banyak biogas-biogas yang sudah tidak berfungsi. Makanya sebenarnya tadi pertama kunci utama dari keberlanjutan dari biogas ini tentunya ada lagi-lagi pertama kepada pengguna itu sendiri, Bapak Ibu. Dari sisi pemerintah, yang telah mendapatkan bantuan atau hibah dari pemerintah tentunya akan dilakukan semacam training. Ya. Kemudian yang kedua juga dilakukan pendampingan, mungkin dari mitra pembangun tadi seperti Bu Ona disampaikan. Nah, tapi di sini juga bagaimana perilaku dari pengguna tadi. Ya, artinya tadi pengguna tadi juga harus rajin seperti Pak Ahmad sampaikan, harus rajin mungkin 1-2 hari dimasukkan kohenya. Nah, hal seperti ini yang kadang membuat tadi biogas ini tidak beroperasi kembali, Bapak Ibu. Terus terang memang kunci dari biogas ini tadi saya katakan ada habit atau perilaku dari masyarakat itu sebenarnya. Jadi tadi pertanyaan terkait dengan konsep pertanian berkelanjutan, barangkali bukan ditusi di kami di Kementerian SDM, mungkin dari Kementerian Pertanian harusnya menjawab, tapi kalau dari sisi regulasi yang terkait dengan biogas, pemerintah terus mendorong pengembangan biogas ini, dan juga kami terus bersinergi. Kemarin terakhir kami coba rapat dengan teman-teman dari Kementerian Pertanian, kemudian dari Kementerian Koperasi adalah bagaimana mensinergikan program-program pemerintah. Misalnya ada pembagian sapi, artinya nanti akan juga diiringi dengan mungkin pembangunan dari biogas rumah tangganya. Nah, mungkin hal ini yang bisa disinergikan barangkali Bu Ida, karena tadi saya lihat pertanyaan mungkin banyak yang teknis ya. Mungkin dari teman-teman Bu Ona yang bisa dijawab secara detailnya, seperti itu. Mungkin itu tambahan dari saya, Bu Ida. Baik, Pak Trois, terima kasih. Terima kasih. Kemudian selanjutnya, mungkin Mbak Farisa ada pengalaman dengan peternak-peternak sapi perah di Jawa Timur? Terkait strategi bagaimana masyarakat punya mindset dengan mungkin dengan konsep pertanian berkelanjutan, atau intinya bagaimana sih mereka mau membangun biogas kemudian menggunakan ampas biogas supaya tidak lagi menggunakan pupuk kimia. Siapa tahu saja ada pengalaman teman-teman Nestle di sana. Silakan Mbak. Iya, kalau dengan 10 tahun perjalanan kami itu pasti ups and down-nya ada ya, dari yang memperkenalkan seperti tadi Pak Trois atau Pak Ahmad dan juga Bu Ona bilang bahwa dengan memperkenalkan aja itu sulit. Ini kan sesuatu yang baru dan tidak ada wujudnya. Tidak seperti LPG yang gampang tinggal beli, pasang, lalu nyalalah itu kompor-kompornya. Ya kan, ini ada proses yang harus mereka lakukan, dan seperti yang tadi Pak Ahmad juga bilang, itu benar. Bahwa biogas itu harus diisi setiap hari. Kalau dia diisinya sesekali, itu malah justru akan merusak si kubahnya. Nah, kalau dari peternakan sapi perah, itu mungkin ada keuntungannya adalah pasti mereka punya limbah yang banyak setiap hari. Satu sapi aja limbahnya itu sebenarnya besar dan banyak. Tapi yang menjadi isu berikutnya adalah yaitu habit orang atau kebiasaan orang di mana mereka harus memelihara, di mana mereka harus mengisi biogasnya, di mana biogasnya harus diputer, di mana harus dipastikan memang ada kohenya di dalam sana. Itu yang membuat banyak orang yang juga meninggalkan biogas. Itu kami pun mengalami dari teman-teman di RE yang lebih punya data pastinya lah. Dari yang kami sudah bangun, berapa sih yang sekarang masih menggunakan. Meskipun di sisi lain adalah bagi yang sampai hingga saat ini masih menggunakan, mereka benar-benar mendapatkan manfaatnya. Yang tadi Pak Ahmad juga cerita bahwa tidak perlu lagi memberi LPG, itu benar. Di mana tidak perlu beli LPG, bahkan di beberapa tempat tidak perlu lagi menggunakan kayu bakar. Dengan tidak menggunakan kayu bakar, berarti kita menyelamatkan hutan juga,
Dan kedua terutama adalah untuk kesehatan keluarga. Karena dengan kayu bakar itu polusinya jauh lebih besar. Dan yang ketiga juga yang menarik untuk para ibu-ibu, mungkin ibu-ibu rumah tangga adalah dengan biogas mereka jadi punya kitchen set. Kalau dulu dengan kayu bakar mereka harus masaknya di bawah, dan juga mungkin dapurnya jadi kotor karena hitam dan berminyak. Dengan pakai biogas rata-rata semua sudah pakai kitchen set, itu semua ada di atas. Jadi menjadi kayak semacam persaingan antara rumah bahwa ini dengan biogas kita punya kitchen set yang cantik, yang seperti yang ada di TV-TV lah kasarnya, yang kayak gitu. Nah, yang jadi tantangan berikutnya juga adalah yaitu slurinya. Tadi saya sampai mencatat dan saya terkejut bahwa Bu Ona juga memasarkan sluri dari hasil si biogas itu. Sedangkan sluri itu adalah tantangan yang sedang kami hadapi dengan Nestle dan juga YRE, gimana caranya sluri ini bisa dimaksimalkan. Karena tidak semua peternak sapi perah itu punya lahan atau area untuk menanam. Lahan itu biasanya kalau sluri dengan jumlah sapi misalnya 5, itu dengan sluri padatnya itu juga cukup banyak, dia butuh lahan yang besar untuk menebarkan si pupuknya itu. Sedangkan tidak semuanya punya, karena mereka beli pakan ternaknya dari petani rumput. Dan petani rumputnya lokasinya mungkin juga jauh. Itu memang tantangan. Nah, itu yang sedang kami usahakan bagaimana caranya supaya setiap rumah itu setidaknya juga punya semacam kayak kebun sayur rumah lah, setidaknya, yang tidak perlu lahan, tapi bisa memanfaatkan si slurinya itu. Itu sih kalau dari saya. Kalau dari pembiayaan sendiri sih sejauh ini ya adalah pasti 1-2 yang mandek kayak untuk untuk pembayaran itu udah pasti. Makanya koperasi memiliki peran yang sangat penting di sini untuk membantu para peternak bisa mendapatkan biogasnya ini sendiri. Sekian, Mbak Ida. Terima kasih Mbak Farisa atas sharingnya. Jadi Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, karena kita dibatasi oleh waktu dan waktu kita sudah hampir habis, kami mohon maaf, kami dari Yayasan Rumah Energi, panitia seluruhnya tidak bisa menjawab pertanyaan satu persatu di forum ini, tetapi untuk beberapa pertanyaan ini banyak yang hal-hal teknis bisa berkunjung ke website kami di www.rumahenergi.org atau di www.biru.or. Jadi kami mohon maaf sekali Bapak Ibu karena sekali lagi kami tidak bisa menjawab pertanyaan satu persatu karena keterbatasan waktu, dan kami sangat senang atas partisipasi aktif Bapak Ibu, terbukti dengan tidak hanya sekedar hadir mendengar tetapi juga memberikan banyak pertanyaan serta masukan-masukan kepada kami selaku implementer di lapangan, juga kepada pemerintah, dalam hal ini Pak Trois, ada Mbak Farisa selaku mitra pembiayaan dari Yayasan Rumah Energi. Jadi mungkin begitu Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, acara webinar hari ini kita berhenti sampai di sini, dan mudah-mudahan akan ada webinar selanjutnya karena melihat tingginya antusiasme peserta untuk menyampaikan ide, saran, dan pertanyaannya. Untuk itu mohon maaf jika ada salah-salah kata dari kami selama memfasilitasi kegiatan ini, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panelis, Pak Ahmad, Pak Trois, Ibu Ona, Mbak Faiza, terima kasih atas partisipasinya. Kami sangat senang banyak sekali sharing yang didapat hari ini. Semoga juga Bapak-Bapak Ibu yang hadir di sini mendapatkan manfaat dari diskusi kita hari ini. Dengan kita stay at home, ternyata kita bisa produktif dengan berbagai diskusi yang bisa kita bangun dari berbagai penjuru melalui bantuan teknologi seperti hari ini. Untuk itu saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa yang tinggal beberapa hari lagi, dan melalui kesempatan saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Dan sampai jumpa Bapak Ibu semua pada kesempatan lainnya. Terima kasih atas sharingnya yang sangat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu. Ya.
Program Biru atau Biogas Rumah bertujuan untuk mendorong terciptanya pasar biogas di Indonesia. Program ini digagas oleh HIFOS berkolaborasi dengan Kementerian ESDM dan Yayasan Rumah Energi. Program Biru memiliki 3 dampak penting untuk masyarakat, di antaranya dampak ekonomi, dengan jumlah 24.769 reaktor biogas terinstalasi, mampu mengurangi pemakaian LPG 3 kg sebanyak 850.000 tabung per tahun, atau menghemat hingga 17,8 miliar per tahun. Dampak sosial, membuka lapangan pekerjaan baru, setidaknya dengan 1.444 mitra konstruksi mendapat pelatihan berstandar biru untuk pengembangan biogas. Dampak lingkungan, gas metan yang dihasilkan kotoran sapi 21 kali lebih berbahaya dari CO2. Dengan biogas, kotoran sapi dimanfaatkan menjadi bahan baku serta berperan mengurangi emisi sebanyak 273.669.000 ton CO2 ekuivalen. Apa keunggulan menggunakan biogas rumah? Bangunan reaktor kuat dan tahan hingga 25 tahun. Bahan baku mudah didapat karena dihasilkan dari kotoran ternak milik sendiri. Sebanyak 13.189 user mendapat tambahan pendapatan sekitar Rp330 per bulan dari hasil bioslur yang dimanfaatkan untuk pertanian. Dengan rata-rata 900 hingga 3.000 kg biosluri dihasilkan oleh masing-masing user setiap bulan, menjadi solusi atas permasalahan kelangkaan pupuk dan mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia. Berdasarkan studi kelayakan SNV, Indonesia memiliki potensi ekspansi sebanyak 1,7 juta unit biogas rumah tangga. Untuk itu, jadilah bagian dari program Biogas Rumah dan wujudkan Indonesia yang mandiri secara energi dan berkelanjutan. Dengan biogas rumah, mari kita olah limbah menjadi berkah.